Yang nulis masuk angin, yang baca masuk nginap semua di Grogol. Jadi gini teman-teman ya. Jadi gini. Apa judulnya? Judul bukunya apa lu, Ga? Mau Maroko. Judulnya sempat terbalik. Nah. Covernya itu ya yang aku kirim ke tadi. Iya, yang tadi sempat di luar. Dia permain sempat terbalik di dalam. Aturan sempat kan di dalam, ini sempatnya di luar. Bukan. Ya, jadi gini teman-teman. Jadi aku nih lagi curiga nih. Jadi si Major ini dia didanai oleh organisasinya. Makanya dia begitu semangat karena ada pendananya dari organisasi dia. Nah, organisasi dia ini aku sempat kaget namanya karena organisasinya dia ini adalah Persatuan Manusia Thais Indonesia. Inilah pondok ini bawa tai lagi. Inilah kasih Diskusi aja, Jor. Apa luga diskusi aja. Oh, ini mumpung ada mudah ini. Waduh, pakai data. Itu jangan banyak ngomong. Iya, pakai data, ada diskusi. Ya kamu ditanya namanya ya sih kau jawab Maria gitu dong kamu saling jawab kok 3 kali. Coba aku tanya dulu munculnya Darni. Ya, Kau kan salah satu pembina di organisasi itu. Gue tanya dulu Mama ini jawab. Putus-putus apa kau bilang? Ulang dulu. Emang dia kayak gitu ngomongnya toh. Memang dia AO ngomongnya kurang banyak. Emang kayak gitu dia. Harus sabar ngadapin dia ngomong gitu. AO. Iya. Gagap dia gagap. Nabi kok gagap? Bukan itu. Bukan nabi. Dia aja kurang panjang dia ngomong. Dia aja kurang panjang dia ngomong. Jadi teman-teman, jadi aku dengar si Major ini bisa beli mobil Kijang Nino ketika sedang Gerindra. Suara putus-putus, Jor. Iya, bukan putus-putus, memang kayak gitu ngomongnya. AO kayak gitu dia. Debat terakhir kau baluap. Ngomongnya gagap. AO. Gagap ngomongnya. Coba benahi dulu. Jangan pakai headset, nggak apa-apa. Oke. Jadi sebenarnya Kejadian satu. Kejadian satu 27 langsung ke Budar nih. Salah Mama Darni. Miskin kali Nabi ini. Putus-putus, gak bermodal. Siapa Mama Yesus Darni? Silakan. Handphonenya Maria. Maria. Handphonenya pakai antena hitam putih. Bukan. Siapa bapak? Siapa bapaknya? Bukan Bapaknya, bapak angkatnya Yusuf. Bapak kandungnya? Bapak kandungnya nggak ada. Nggak ada. Mana ada bapak kandungnya? Itu nanti nular penyakitnya sama itu nanti. Jawab. Itu Kau sebagai manusia belum. Oke. Ujian dari Allah. Siapa? Ini adalah perjuangan. Mohon ditahan emosi. Memang mengecewakan. Jadi siapa nih mamanya Yesus sama bapak kandungnya Major manusia belum ontai? Silakan. Aduh. Gunung kayak gini awalnya. Mau cek itu. lama kembali lagi pulang kampung kemarin sudah makan buah dia belum datang mau ngoceh. Jalan-jalan keliling udah Ujian bermotor. dari Allah. Ini adalah perjuangan. Mohon ditahan emosi. Memang mengecewakan. Sadar dia. Mulai sadar. Kepala gua. Makan plastik katanya. Silakan Budar nih. Silakan jawab Budar nih. Siapa mamanya Yesus dan Maria. bapak kandungnya siapa? Ini ujian. Mohon Bapak bersabar. angkatnya yang ada. Yusuf. Ujian dari Allah. Ujian dari Allah. Ini adalah perjuangan.
mohon ditahan emosi. Suaranya cempreng. Memang mengecewakan. Jadi memang mereka bertiga ini adalah resmi menjadi anggota member internasional Persatuan Manusia Tai Sedunia. Dikatakan gitu. Oh my god, oh my god. Luar biasa. Masa perkataan Ini maklum aja kalian. Ini dulu lahirnya sungsang dulu ini. Yang lain dulu bukan ubun-ubun, buritnya dulu keluar. Biar ku pukul dulu si Luga ya, biar ku bal-bali. Orang dulu lah, dulu Biar ku tampare si Luga. burit dulu keluar. Ku tampare si Luga. Ku tampare kau Luga. Bal-bali dia. Aduh, sakit perut gue, aduh. takut lari. Ampun bilang Luga. Oh, Tuhan Ampun, ampun. Mampus kau. Ampun. Mewakili, itu mewakili aku itu. Sekali lagi. Puas. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar. Ya ini lahirnya dulu di Jumat Kliwon. Ujian dari Allah. Sore-sore maghrib Ujian dari Allah. Ini adalah perjuangan. Mohon ditahan. Diskusi yang baik aja. Ayo. Lanjut. Oke. Kembali ke Toska. Jadi siapalah bapak kandungnya Yesus? Jawab. Bapak Lurah. Siapa bapak kandungnya Yesus? Bapak Lurah. Bukan? Jawaban dia. Budarnya yang di atas. Budar. Bapak kandung Yesus. Oke. Bapak anaknya Yusuf. Bapak kandung Yesus siapa? Enggak ada. Kan ketika Yesus dibaptis terdengarlah suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi. Jadi siapa bapak kandungnya? Ada bapak kandungnya. Enggak macam. Sudah terdengar. Mana ayatnya? Mana? Aku ayah kandung Yesus mana? Kan sudah terdengar, inilah anakku yang kukasihi, Aku pun kepadanya anaknya taatkan. Yahweh. Dearni pun anaknya Yahweh. Siapa Jadi mamaku? bapak kandungku lah Yahweh. Enggak kan? Loh, kan mamamu bukan Roh Kudus kan? Mamamu siapa? Matupangnya. Roh Kudus itu sudah ku bilang sama kau juga, sudah menjadi daging, sudah menjadi anak laki-laki. Itulah Yesus. Sesatlah. Jangan kau bilang lagi Roh Kudus itu istri Yahweh. Jadi Roh Kudus teman-teman, itu sudah menjadi Yesus. jadi gini ya, teman-teman ya. Jadi memang ketiga orang ini memang fix lah. Memang tukang ceboknya Lucifer. Juara ada beli bensin Rolls Royce naik ke surga. Ya. Jadi saya rasa gitu dulu teman-teman ya, karena kulihat ini memang udah manusia dajjal, udah nggak bisa diapa-apain lagi. Silahkan daftarkan kalian nama kalian ke Lucifer ya. Oke, masukkan diri kalian ke neraka. Aku istirahat dulu. Shalom, Tuhan berkati. Biasanya aku makan rumput kalau makan rumput. Iya, makan rumput lah kau dulu. dulu. Makan rumput. Israel, suku Israel berapa suku? Ada berapa suku Israel? 12. Bapak termasuk yang mana? Ya kalau kita kan bukan orang Israel bang. Kalau Selesai. Berarti bapak nggak termasuk di hakim Yesus. Nah, jadi begini bang, bukan kita harus kita ikat selesai bang. Lu kok gimana sih bapak ini? Sebentar dulu bang, sebentar dulu. Sebentar. Begini bang. Sebentar. Gitu aja, ditolak aja terus. Bukan menolak bang. Saya mau tanya dulu sama bang. Tadi kan sudah kita kesepakati bahwa Allah itu sang pengasih kan begitu. Saya nggak bahas itu. Jadi Saya bahas Yesus untuk siapa? ya benar, makanya sebentar dulu, makanya saya bilang dulu. Kalau Ayatnya sudah jelas. Berapa dalil yang kami sampaikan tadi? Coba buka Matius 15:24. Coba buka. Matius 15:24. Coba buka.
Suara apa ini? Jimen. Jimen nih, Jimen. Batman. Oke. Jaringanmu kayaknya. Silakan buka Matius 15:24. Matius 15 ayat 24. Perkataan Yesus yang menyatakan, Jawab langsung aja. iya, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pertanyaan saya, apa definisi hanya? Ya, untuk Apa definisi hanya? hanya artinya bisa dikutip. Contoh, hanya untuk abang aja bisa seperti itu, Bang. Hanya itu apa? Arti hanya itu apa? Iya, saya akui seperti yang abang katakan itu. Lalu Hanya apa abang arti? aja. Lalu Saya arti hanya itu apa? Coba abang dulu mengertikan biar Hanya itu cuman khusus. Tahu? Khusus hanya kupersembahkan cintaku hanya kepadamu, khusus untukmu, nggak ada yang lain. Iya, makanya aku bilang tadi untuk. Oke, sekarang saya tanya, lu bukan untuk, khusus. Iya. Astagfirullahaladzim. Bukan untuk, Bang, salah, bukan untuk, tapi khusus. Iya. Khusus itu nggak ada yang lain, paham nggak? Paham nggak? Iya, nggak ada terkecualinya. Itu maksud abang. Iya, oke, berarti khusus untuk Bani Israel. Pertanyaan saya, kalau khusus untuk Bani Israel, ada Bani yang lain nggak? Ya, memang di dalam ayat itu yang disebut betul. Bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya, kalau khusus untuk Bani Israel, ada Bani-Bani yang lain nggak? Jadi begini, Bang, mungkin Astagfirullahaladzim, ya Allah. Muter-muter aja terus abang ini. Pertanyaan Ya, saya saya dijawab bukan- begini, dulu. Bang, saya Jangan bukan dikit-dikit muter-muter, karena begini, yang saya jangan ingat dikit-dikit bukan- begitu. Jangan dikit-dikit begini. Bapak dengar nggak suara saya? Dengar nggak? dengar. Coba ulangi pertanyaan saya ya. Kalau khusus itu ada yang lain nggak? Coba ulangi. Kalau khusus ada yang lain nggak? Jawab. Maksudnya jawabnya apa, Bang? Lah ya, kalau khusus itu ada yang lain nggak? Ya, memang nggak ada, Bang. Selesai. Khusus untuk Bani Israel, nggak ada yang di luar Bani Israel, nggak ada. Selesai. Khusus itu artinya khusus, hanya. Aku hanya mencintaimu, berarti ada yang lain nggak? Nggak ada. Hanya khusus, teruntuk, cuman terbatas. Paham nggak sampai sini? Paham, Bang. Misal, ya udah, kalau paham berarti, oke, kita di sini hanya berapa orang? 5. Ada nggak 6? Ada nggak 6 orang di sini? Yang saya tahu 5, Bang. Yang saya lihat juga 5. Pertanyaan saya, ada 6 orang nggak? Nggak ada, Bang. Ada 7 nggak? Ya, nggak ada lah. Ada 8 nggak? Ya, nggak ada. Ya berarti hanya 5. Kalau hanya 5, bisa nggak ditambahi? Nggak bisa, karena hanya 5. Betul? Betul? Iya, betul. Ya sudah. Kalau hanya untuk Bani Israel, boleh nggak ditambahi dari bani-bani yang lain? Misal Bani Indonesia, boleh nggak? Tapi gini, Bang. Astagfirullah, ya Allah, soalnya ya kan salam. kalau dalam Bible itu kan ada perikopnya gitu. Aduh, ya Allah, Ayat saja. Bangku, Bang, tak kasih tahu ya, perikop itu Bukan saya menyangkal. Perikop itu nggak ada di original teks kitab Anda, Bang. Saya berani pastikan nggak ada Oten yang berani diskusi ini sama saya. Nggak ada, Bang. Di original teksnya perikop tuh nggak ada, itu hanya tambahan bapak-bapak gereja kemudian di abad ke-11. Paham? Nih baca perikop nih, suruh baca nih Bang Ardi. Nih baca Ya, perikop itu, Matius. Pak. Coba Matius itu. Baca perikopnya nih apa? Ya, Yesus hamba Tuhan. Siapa Tuhan yang atau- hamba, siapa yang Tuhan? Begitu caranya tanyanya. Siapa yang hamba, siapa yang Tuhan? Yesus, Bang. Yang hamba Kan siapa? Sudah Tunggu dulu, dengerin. Siapa yang hamba, siapa yang Tuhan? Paham nggak bahasa Indonesia saya? Iya, sudah kita sepakati tadi, Bang. Ya, berarti yang hamba siapa? Ya jelas, sudah kan dibuat di situ, Bang, kalimatnya Yesus hamba Tuhan. Ya, yang hamba siapa? Yesus sudah kan juga disebut itu, Bang. Yang Tuhan siapa?
Ya Allah tadi. Ya selesai, ya udah, gampangnya gitu udah. Berarti Yesus Dia nggak bukan percaya, Tuhan. bukan dia nggak percaya Yesus Tuhan bang. Tadi udah clear itu tadi. Tapi yang belum clear ini adalah dia ini masih mengikuti Yesus padahal Yesus bukan untuk Anda bro. Yesus nggak kenal sama Bapak. Karena Yesus itu Kalau itu bang bilang saya belum bisa terima Bang, bang. Yang abang dengerin dulu. katakan itu. Dengerin dulu bang. Bukan untuk dunia aku berdoa, kata Yesus. Mau tahu ayatnya? Di mana itu bang? Yohanes 17 berapa ya? Yohanes, tunggu bentar. Bukan untuk dunia aku berdoa, bentar ya. Nah ini Yohanes 17 nomor 9. Silakan buka. Jeder kon. Ayo. Yohanes Ayo. 17 ayat Nomor 9. Ayat 9. Jangan. Bagian dari doa Yesus kepada Bapaknya di surga, di mana ia menyatakan, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Nah, Aku berdoa. jeder. Bukan Tapi untuk mereka, dunia aku berdoa. yang telah engkau berikan. Mereka itu siapa? Saya tanya. Mereka siapa? Ayo. Ayo mau ngeles. Bukan untuk dunia. Selesai. Bukan untuk dunia. Les. Ayo. Dalam isi ayatnya seperti apa itu bang? Ya berarti bukan untuk dunia. Berarti Yesus bukan untuk dunia. Tuh. Ayo. Mau ngomong apa? Ayo. Perkataan Bingung. Yesus loh itu. Ayo. Bingung. Ceder kon. Enggak, kalau bingung bukan bingung, Bang. Saya nggak bingung. Nah, terus Cuman saya ini tugas bagi saya, Bang. Saya akan cari nanti. Begini bang, karena seperti Saya Bang tanya kepada Ardi, Bapak. Bang Ardi. Hah? Saya bukan bingung tapi tugas. Gini Pak Aldo. lanjut. Mereka itu siapa di situ mereka? Enggak, sebentar dulu bang. Biar saya Jawab katakan dulu pertanyaan saya. Mereka siapa? Kan sudah sepakat dari kita bang, sudah disebut Israel. Loh, mereka aku berdoa untuk mereka siapa itu? Kan ke-12 suku tadi. Ke-12 ya, oke 12 muridnya, oke. Ya sudah. Bukan untuk dunia aku berdoa. Pertanyaan saya, Abang bagian dunia bukan? Pak Aldo. Itu sudah kita bahas tadi bang. Saya tanya Pak Aldo, ulang lagi. saya ulang pertanyaan saya. Saya Pak sudah Aldo, menentukan gitu bang. Pak Aldo bagian dari dunia bukan? Ya jelas lah bang. Berarti bukan untuk Pak Aldo. Yesus berdoa, selesai. Jadi Israel itu nggak di dunia bang. Ya, Israel doang. Betul, Israel doang. Bukan untuk Jadi Pak Aldo. saya mau tanya sama bang dulu. Israel itu bukan di dunia ini. Dunia, tapi Israel. Ah, beda. Tapi Israel. Ah, beda. Jadi nggak harus sampai di situ aja bang pemahamannya. Saya Lah itu ini, Bang, bukan saya untuk bilang dunia, tadi, bukan untuk dunia aku berdoa. Aku berdoa untuk mereka. Yesus katakan, aku berdoa untuk mereka. Yesus katakan dibatasin tuh berdoanya tuh. Aku berdoa untuk mereka. Mereka Oke lah. siapa? Oke. Mereka Oke, siapa? saya Oke kan itu bang. Mereka ada murid-murid mau Yesus. saya tangkal sedikit bang. Nggak bisa nyangkal, udah PR itu. Enggak, dengar dulu bang. Memang udah PR. Tapi ada mau saya sangkal tadi yang abang Apa? bilang tadi dogma sama doktrin tadi bang. Apa tuh? Ya silakan. Nah kalau dibilang memang itu dogma yang kita baca dalam isi Alkitab tadi, ya saya terima ada dogma ataupun doktrin. Ya Menurut bagi saya itu saya akan cari itu. Saya tak mau di doktrin atau di dogma. Nah, kalau nggak mau didoktrin di dogma, saran saya begini Pak. Saya punya saran. Boleh? Bentar dulu bang, biar saya teruskan. Artinya begini bang. Dalam logika saya atau dalam keyakinan saya, takkan mungkin sang Allah itu berpihak. Oke lah dia kalau memang dia dari suku Israel saja yang terpilih sebagai yang di ayat tersebut tadi, tapi takkan mungkin kasih Allah itu hanya untuk Israel saja. Oke. Sudah? Oke. Sudah? Boleh saya tanggapi? Bisa bang? Oke. Kalau Anda mau menemukan di mana ayatnya bahwasanya
Allah itu kasihkan, sayang kepada semua manusia. Ayatnya itu ada di dalam Al-Quran, Bang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Betul begitu, Ustaz Miftah? Iya, betul. Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad itu tidak diutus melainkan untuk seluruh alam. Kalau Bapak mau menemukan siapa yang diutus untuk seluruh alam, seluruh umat manusia, kalau Bapak mau menemukan itu, jawabannya ada di Islam. Karena Nabi Muhammad membawa risalah untuk seluruh alam. Seluruh alam. Bahkan bukan hanya untuk manusia, untuk jin juga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," kata Allah. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Bayangkan coba. Maksud apa? Jin diciptakan Allah. That's right, ciptaan Allah. Betul. Emangnya jin ciptaan siapa? Ciptaan malaikat rupanya. Mana bisa, malaikat bukan pencipta. Jadi maksud abang jin atau iblis itu diciptakan Allah? That's right, pencipta. Allah Maha Pencipta, Saya Bang. nggak yakin itu, Bang. Itu bukan urusan saya. Anda mau yakin apa tidak? Itu urusan Anda. Lah terus dari mana datangnya iblis kalau tidak diciptakan? Jadi iblis yang menciptakan. Itu terjadi iblis itu, Bang, dari apa? Gimana saya bilangnya? Dari malaikat Allah yang melakukan pelanggaran. Iya, malaikat ciptaan bukan? Pelanggaran. Malaikat ciptaan bukan? Artinya begini, Bang. Saya tanya, malaikat ciptaan bukan? Jadi gini artinya, Bang. Ya saya tanya, malaikat ciptaan yang saya tanya. Jawab dulu aja, Bang. Yang saya tanya malaikat ciptaan bukan? Ya. Selesai. Ya sudah Jadi selesai. artinya bukan iblis yang diciptakan. Lah kalau iblis tidak diciptakan, lalu siapa yang menciptakan iblis? Ada sendiri, datang sendiri gitu. Taat. Judul ganti, Bang. Sama Otiluti apa lagi nih, Bang? Aku judulnya, Bang, untuk membalas siapa jadi, Bang? Minang Kristen. Minang Kristen, coba Om tengok temanya tuh, Bang. Minang Kristen. Anjing pengikut Mamat katanya, coba. Nah. Jadi aku buat tema ini tuh balas dia. Kemarin gitu memang. Ketika dia buat tema kayak gitu, aku buat tema lain. Akhirnya apa? Negosiasi, dirubahnya temanya. Dan aku rubah lagi tema gitu loh, Bang. Kemarin kayak gitu. Dalam kitabmu ayat favoritku nih, Pak. Nanti saya kasih 2 raja aja, 2223 nanti. Silakan, Mbak. Dibaca yang kencang, Mbak. Dibuka mute-nya. Mute-nya dibuka. 2 Tesalonika berapa tadi itu, Bang? 2 Tesalonika 2 pasal 2 nomor 11. Dua 11 ya? Rame semua hotel naik. Sampaikan kepada Minang Kristen, Bu. Sampaikan pulang. Sampaikan, datang dia memang hadir. Hadir dia. Kau mau apa? Ayo pulang. Mau apa kau? Kan pikirannya mereka mau membunuh Yesus. Kalau seandainya Yesus tidak ada, masuk neraka nggak orang ini? Berserah diri itu artinya Muslim itu artinya berserah diri, ya. Bahasa Arabnya Muslim, artinya berserah diri. Nah, ketika Yesus berdoa, dia berserah diri kepada Sang Pencipta. Akhirnya apa? Muncul malaikat memberinya kekuatan.
Masa Tuhan diberi kekuatan oleh malaikat? Setelah diberi kekuatan oleh malaikat, dia ketakutan, Yesus ketakutan. Peluhnya bertetesan ke tanah seperti butiran butiran tetesan darah. Tahu kan tetesan darah itu? Ini peluhnya loh. Saking takutnya melihat malaikat. Yesus ingin mati rasanya. Wah, kalah itu. Ingin mati rasanya Yesus ketika dia hendak ditangkap ya, kabur ke Taman Getsemani. Kan dia kabur ini, Yesus jadi DPO, kabur dia. Tapi akhirnya ditemukan. Ngawur. Lah ada datanya itu, mau lihat datanya. Enggak ngawur. Yesus tuh kabur jadi DPO loh. Enggak ngawur kamu. Baca itu Yohanes 11. Yohanes 11:45 itu Yesus kabur. Kamu Baca ngawur. tuh. Bunda Rama ini Kalau ada ngawur buktinya semua. kok kenapa? Enggak ada. Kalau ada buktinya? Mau lihat buktinya? Ayo, dia ayat berapa? Jujur Nah, kamu ya. sini. Bagus ya. Ya sebentar baru saya ke situ ya. Nah, setelah muncul buktinya di mana? Oke, baik ya. Kalau ada kenapa, Bang? Kalau Tuhanmu itu DPO. Apa itu DPO? Daftar pencarian orang, kabur dia, Bang. Karena memang itu kehendak Bapa. Loh, kok kehendak Bapak? Enggak ada bapak-bapak di sini disebut. Dia kabur karena ketakutan, karena mau dibunuh, makanya dia kabur. Itu sudah kehendak Bapa. Enggak ada di situ. Kehendak Bapak, dia ketakutan nih. Nih saya kasih data ya. Makanya Kemudian- baca Alkitab tuh kemudian kabur. Yesus kabur. Mana ayatnya? Mana Yesus. ayatnya? Nih, Yesus tuh DPO, dia dicari. Iya. Di Yohanes berapa Dia tadi? dicari ya. Nih, Kalau mau Yesus tahu berapa? tentang Bunda, kalau mau tahu tentang Alkitab. jangan panas. Bukan panas, kamu udah ngawurnya terlalu jauh. Bunda, kalau mau tahu Santai. Kamu bilang tadi, Ini. kamu bilang tadi Yesus berdoa itu ketakutan karena melihat malaikat Iya, dia Jibril. ketakutan. Makanya ku bilang, Bukan karena malaikat aku heran masa Jibril. Tuhan ketakutan. Makanya ku heran, Bang. Masa ada Tuhan Katanya, ketakutan? Tuhan Ibrani maafin kok cemen 59 kali di mana, Tuhan. Bun? Tadi Tuhan Ibrani cemen. Nih, 59 di mana? saya kasih dulu data ya. Sebentar, satu-satu Di mana? ya, Bang ya. Satu-satu Di lah. mana? Ini kita kasih dulu ketika Tuhanmu itu kabur. Kemudian saya kasih lihat tuh ketika Tuhanmu ketakutan yang ya. doa tadi, yang berdoa ketakutan itu. Yang mana dulu ini? Mau lihat kau yang ketika dia kabur atau dia berdoa? Mana? Yang mana? Ini dulu yang ketika dia kamu kabur bilang, ya. Yes. Bahwa Tuhanmu itu DPO. Apa itu DPO teman-teman? Itu singkatan ya, daftar pencarian orang. Dia dicari di Uber-Uber. Nah, Dia bukan dicari, dia bang pergi dari Nazaret. aduh, sini. Tidak, Kau itu kenapa? karena orang sih? Nazaret. Kalau karena kau dikasih tahu Nazaret dengar tidak beri dia. dong. Dengar nih. Kita lihat ayatnya. Banyak ini nih persepakatan untuk membunuh Yesus. Jadi mereka bersepakat bersekongkol ya, bersepakat itu bersekongkol untuk membunuh. Bukan, Apa karena dari dosa waris. ayatnya mana ayatnya? Oten, dengar dulu. Ayatnya mana? Kau harus Ayatnya sadari, mana? Yesus mau dibunuh itu bukan karena dosa waris. Bukan kau ayatnya mana? ditipu-tipu Ayatnya mana? pendetamu. Ayatnya Nah, mana tadi? Kita baca bareng-bareng. ini. Kamu diam ya, Mana? pelan-pelan Di mana, ya. di mana? Pelan-pelan Di mana? aku baca kok. Makanya, ya Allah. Kalau kamu baca, saya juga bisa baca di mana? Banyak di antara orang Yahudi datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat oleh Yesus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan katanya dibaca. Kok kenapa? Kamu konteksnya Apakah Bibelmu salah ini itu. najis? Ketika Kalau orang dibaca Farisi, kok kepanasan? enggak, karena Bibelmu konteksnya kamu najis. salah, ya. Enggak. Orang itu Ketika kalau dibaca itu Al-Quran, konteksnya, kalau ketika kami ya, Yesus kalau kami orang melakukan Islam ya, pengabaran, dibaca Al-Quran dan enak umatnya itu didengar, banyak, terlalu banyak adem, berkumpul, hati kami banyak damai berkumpul, dan kalau luar- dibaca Al-Quran. Enggak. Ini dibaca Kamu Bibelnya kepanasan. Coba ayatnya Kenapa berapa? kepanasan? Ini Bibelmu Berapa loh. ayatnya? Iya, berapa ayatnya? Kamu diam biar kamu Ayatnya berapa? tahu. Makanya Iya, ini ayatnya ini di makanya mana? kau menuhankan Enggak, anak kamu orang jangan- kau nggak paham nih. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat.
Siapa itu orang itu? Yesus. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita. Kita geser ke atas ya. Tetapi mana dia? Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, pada Yesus ya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Ini ketakutan imam-imam ini, alasannya gitu. Kalau Yesus banyak pengikutnya, bisa-bisa orang Roma, kalau lagi dijajah oleh Roma itu Israel ya. Tempat suci kita akan dirampas serta bangsa kita akan dirampas. Karena upeti kurang. Banyak jadi pengikut Yesus, lari ke Yesus ya. Tetapi seorang di antara mereka itu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita. Bangsa Israel, bukan bangsa Oten, oke? Dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita, yaitu Israel, daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Ya, hari itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tapi sebagai seorang imam besar pada tahun itu ia Kamu mau berbuat diskusi bahwa atau kamu mau narasi aja nih? sabar, ntar sedikit lagi. Ini mau Kamu mau kubuktikan bahwa narasi. Tuhanmu itu DPO. Kamu mau narasi sendirian? Kenapa sih? Kenapa dulu kita bacakan Bible kepanasannya? Kita harus diskusi. Apakah Biblemu ini sangat Enggak. menjijikan? Tidak, kamu harusnya bohong. senang kalau dibaca Bible bergembira. Kamu mau bernarasi ya, atau berdiskusi. Hal itu dikatakannya bukan dari diri sendiri sebagai seorang imam besar pada tahun ini. Ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Bangsa itu siapa? Israel, bukan untuk Oten. Dan bukan untuk kenapa dia kabur? Ngeri saudara, belum saya baca itu ya. Makanya bun, dengar dulu. Ya, waduh kau aja ya, biar sedikit terbuka otakmu ya. Makanya dengar dulu. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Kamu dengar dulu dong. Kenapa sih kau kayak kesetanan kalau kita baca Bible? Mulai dari hari itu mereka sepakat. Kan kamu lihat di mana Yesus itu DPO. Kau baca itu untuk apa? Kau baca itu untuk apa? Kita sudah baca. Ini ku sampaikan, kau sabarlah. Tidak perlu kau baca, kita sudah tahu itu. Makanya kau dengar. Di-mute dulu host, di-mute. Malu dia kalau baca Biblenya. Kan saya buktikan bahwa Tuhanmu itu DPO. Saya buktikan Tuhanmu DPO. Kabur dia, dicari dia. Nah, mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Lihat temanya dong. Nih poinnya nih bang. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum. Kabur dia kan, sembunyi dia. Setelah dia tahu kalau ingin dibunuh, ya, mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Ini dia nih Yesus. Karena itu Yesus tidak lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ, kabur kan? Dikabur nih. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat Padang Gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dia tinggal di Padang Gurun ya, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Kabur toh, karena dia takut dibunuh. Aduh, DPO kali ya. Pada waktu itu hari raya Paskah, orang-orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus. Ini poinnya nih bang ya. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri dalam bait Allah mereka berkata seorang kepada yang lain, bagaimana pendapatmu akan datang juga kayak ke pesta? Mereka mencari Yesus loh. Kabur toh. Nah, sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana Yesus berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Yesus DPO, kabur dia bersembunyi. Disebutkan pembunuhnya, kata imam-imam, barang siapa yang melihat Yesus diperintahkan untuk memberitahukan supaya mereka dapat menangkap Yesus nih, agar mereka dapat menangkap dia. Debat kalau berani sesuai tema, bukan baca. Dia memberikan perintah. Ini ada hubungannya. Karena kalian mengimani kematian Yesus sebagai penebus dosa. Bukan. Nggak nyambung. Makanya ini jangan banyak Yesus mau dibunuh ini. Jangan banyak minum air kencing Yesus unta. kabur. Jadi Yesus itu kabur. Makanya dia jangan banyak minum air kencing unta. Baca nih ya.
Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana Yesus berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap Yesus. Makanya tadi aku bilang Tuhan itu DPO, kabur. Minum air kencing unta kau. Kenapa dia marah-marah ya? Padahal Bible kita baca, kenapa kau marah-marah? Kenapa kau marah-marah? Ini Tuhanmu DPO, kabur dia. Kau ya Islam. Kabur dia ini, kabur Tuhanmu, kabur. Debat sih kalau berani. Ketakutan nih, ini kita debat nih. Kita debat nih, ayo kau kita omong debat. sendiri? Debat apa Ini kau Tuhan omong kabur, sendiri? berarti Tuhanmu DPO ya. Tuhanmu tuh dikejar-kejar di uber-uber bukan untuk penebusan dosa. Minum air kencing unta. Mulut Ini kau kenapa bau. dia marah ya? Marah dia. Ngeri ya, Tuhannya dicari ya, diingin dibunuh, Tuhannya kabur. Tuhan kok kabur? Makanya bukan Tuhan debat kok kalau kabur? berani. Kita debat sekarang, Ayo bukan baca debat. narasi. Ayo debat, Gitu. ayo debat. Mau debat ayo. Kenapa Sekarang- Tuhanmu kabur? Saya tanya kau, Sekarang kenapa saya Tuhanmu suruh kabur? kau. Sekarang Kenapa saya- Tuhanmu kabur Lah. ketika ingin ditangkap? Lah, Ya, nih. tadi bilang debat. Ya, kita debat yuk. Kenapa Tuhan Enggak Saya waras tanya, nih kenapa orang. Tuhan kabur? Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh lah. Yesus. Enggak Karena waras itu nih Yesus orang. tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang yang Yahudi. Ya berangkat Bang dari situ Farouk, ke daerah bila dekat perlu kalau padang buka gurun. room ini Kabur orang ke padang jangan gurun. dihadirin lah. Kabur ke padang Nggak waras gurun dia nih. ini. Tuhanmu Debat kabur kok ke kayak padang gini. gurun. Justru kau tidak waras menuhankan manusia yang keluar dari kelamin. Masa Tuhan keluar dari kelamin? Enggak Itu waras kau ini tidak orang. waras. Yang tidak warasmu di situ. Minimal Coba kau debat lihat lah. kelaminnya, Coba kau lihat Masa kelaminnya mau debat? istrimu, Coba kau lihat kelaminnya istrimu. Bayangkan Tuhanmu keluar di situ. Itu kau tidak waras itu. Bayangkan tuh kelaminnya istrimu. Tuhanmu keluar di situ. Lah. Yesus dilahirkan toh. Yesus Kau itu- duluan toh. Kau Di Al-Quran duluan. kan Yesus juga nabi. Ya, Kenapa kau kau duluan hina toh. Yesus? Masa ya? Lucu kan? Kau bicara kita nggak ada Lucu otak. kan? Justru kau nggak ada otak. Di Masa Tuhan keluar Al-Quran dari Yesus kelamin? nabi. Tapi kenapa kau hina? Coba tidak percaya kamu tuh lihat Al-Quran? kelamin istrimu, di situ Tuhanmu keluar. Kau Dia tidak kan percaya keluar lewat Al-Quran? kelamin, Berarti lewat kau tidak kelamin percaya perempuan. Muhammad. Lambang saja kau Islam. Kenapa sih kalau dibaca Biblemu Tuhanmu kabur? Kok gengsi ya Tuhanmu kabur? Ya sih, masa Tuhan kabur? Masa Loh. Tuhan dicari di uber-uber? Loh, Aduh, loh. ngeri kali. Loh, Tadi ada gurunda ya? Yesus itu nabimu di Al-Quran. Kenapa kau hina? Wah, bukan yang mati Wah. terkutuk. Bukan. Lah. Minimal debat yang jelas lah kalau mau debat. Masa ibunya kayak gitu debatnya? Yesus itu nabimu di Al-Quran. Kenapa kayak gitu ngomongnya? Kan lucu. Nggak percaya Al-Quran itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma Halo Bang Juma. Semangat malam. Ya, aduh. Selamat saudara. malam Bang Juma. Malam juga. Aku pusing Adakah- sama itu bunda tadi. Kok Yesusnya dihina-hina padahal Yesus Nabi juga kan di Al-Quran Bang. Kalau di Al-Quran Nabi Isa alaihi salam. Iya kan. Dari Nabi Isa kan diterjemahkannya Yesus. Iya, boleh. Boleh. Boleh kan? Boleh. Ah kan kenapa dihina? Berarti nggak Assalamualaikum percaya warahmatullahi Al-Quran. wabarakatuh, gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Iya, makasih. Sebenarnya Kemarin dalam kan begini Bang Juma, kemarin kan Iya, gimana? ada ribut-ribut tentang Edis TV gitu kan, soal salib itu. Iya. Apa kehendak Bapa atau kehendak iblis? Nah, siap. Di sini ayat 2. Ayat 33. Iya. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian juga kepada kamu. Mungkin jelas ayat itu ya Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Jemaah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin jelas Iya, memang betul itu, ya, Bang. kalau itu kehendak Bapa, tapi iblis juga ikut-ikutan kan gitu. Tapi iblis tidak pernah tahu bahwa itu kehendak Bapa yang akan berjalan mulus gitu. Kalau saya melihatnya, ini kan pernah saya bahas juga ya kan ya. Hai anak-anakku, hanya seketika saja aku akan bersama kamu. Kamu Iya. akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Nah, artinya Yesus kan terangkat langsung ke langit ini. Iya. Bukan ke Maksudnya kuburan. kan kita kan bahasnya salibnya kan sekarang, bukan kebangkitannya atau yang ke depannya lagi kan gitu. Kalau kita Salib baca itu Yohanes rencana siapa 13 kan itu, gitu. kalau Yohanes 13 itu Bang, itu membahas tentang Yesus tidak disalib. Justru Yesus terangkat langsung ke langit. Karena dari mana aku pergi, kamu tidak akan datang ke sana. Karena kenapa? Karena Yesusnya terangkat langsung ke langit. Apakah muridnya bisa terangkat ikut ke langit? Enggak. Nah, Iya, Bang. kalau Yesus itu pergi ke kubur, ya berarti murid-muridnya kan pergi ke sana. Nah, ternyata Yesus mengatakan, kamu tidak akan mungkin datang kemana aku pergi. Berarti Yesus kemana itu? Ke kuburan atau ke langit? Silakan. Ya, terima kasih Bang Juma. Kalau yang saya baca ini kan perintah baru. Dan memang ada nubuat tentang Yesus, bahwa dia akan mati di kayu salib gitu. Oke, saudara, kalau berbicara mengenai nubuat mati di salib, itu betul. Ada nubuat tentang mati di salib. Tetapi yang mati di salib itu adalah orang fasik. Mati di salib itu adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Orang yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan Bapa Elohim. Nah, ini Orang tidak kena. yang Ini mati tidak- di salib ya kan, begini kan Bang Juma. Pada saat silakan. itu kan yang mati di kayu salib itu kan orang yang paling hina gitu. Iya, betul. Pada saat itu Yesus dipandang sama orang-orang dia paling hina, sehingga nubuat itu terjadi, itu tergenapi di situ Bang Juma. Ya, itu maunya saudara Kristen. Tapi maunya itu pencipta benar. langit dan bumi tidak mau Yesus itu disalibkan, tidak mau. Iblis mau Yesus disalib, tapi pencipta langit dan bumi yang mengutusnya tidak menginginkan kematian terhadap Yesusnya. Itu Bang, memang ada kematian, ada penyaliban, tapi yang disalib itu adalah bukan Yesus, tetapi orang yang diserupakan Yesus. Makanya coba Anda lihat di dalam Markus 16 nomor 12, Yesus menampakkan diri kepada kedua murid itu dalam rupa lain. Jadi yang nampak setelah kejadian penyaliban itu bukan Yesus, tapi rupa lain Bang. Sama seperti yang diterangkan Al-Quran, mereka tidak menyalibkan Isa, melainkan orang yang diserupakan Nabi Isa. Nah, tertulis di Markus kan, Yesus nampak nampak tapi dengan rupa lain, berarti bukan Yesus itu. Di Markus berapa Bang? 16:12. 16:12 sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka ketika. Nah, itu kan sudah bukan Yesus. Makanya diceritakan dia Begini, Bang. menampakkan diri dalam Lihat rupa ya, Bang, ya. lain. Kalau di dalam Alkitab mungkin bisa dikoreksi ya Bang ya. Tapi ini menurut pandangan saya sebagai iman Kristen ya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka. Kata ia di sini ada huruf besar Bang. Ketika Yesus, kan? dia menjurus ke kata ia huruf besar berarti dia adalah Yesus Bang. Disangka Yesus kan? Bukan disangka Bang. Sesudah Tapi- itu ia Yesus. Ia itu yang berarti Yesus. Iya. Ia di sini adalah dia Betul. I-nya huruf besar Bang. Oke, Jadi, dari mana Markus Iya. tahu kalau itu Yesus? sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain
kepada Nah, dua orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota, lalu kembali mereka. Nah, dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Kan Markusnya melihat rupanya kok lain. Jadi dia tulis aja di situ. Lalu ya ini Yesus pasti, tapi kok beda ya mukanya. Makanya ditulis aja di situ. Ditulis saja bahwa dia menampakkan diri dalam rupa lainnya karena yang dia lihat bukan Yesus. Bagaimana? Tidak mungkin dia mengatakan dan ada orang lain yang keluar karena memang bukan Yesus. Maka karena ia dianggap Yesus, maka dia mengatakan lalu Yesus menampakkan diri kepada kedua murid itu dengan rupa yang lain. Mau kayak mana? Memang yang nampak bukan Yesus kok. Yang nampak itu Yesus, Bang, karena sudah ada kesaksian. Tapi dalam rupa lain kan? Gitu. Iya. Tapi dalam rupa lain kan? Bukan dalam rupa lain, Bang. Lah itu tertulis. Iya, memang rupa lain maksudnya kan dia dalam artian bagaimana? Saya juga susah menjelaskan. Ya susah karena itu cuma karangan Markus. Dan Markus ini bukan murid Yesus dan Markus ini tidak pernah Markus ini melihat rupa asli yang Yesus itu tidak pernah dia bertemu dengan dia. Dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus dalam rupa yang lain? Bukankah di dalam kitab saudara dikatakan iblis pun bisa menampakkan diri dalam rupa malaikat terang? Nah, sedangkan Yesus sebelum kejadian tersebut, Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nah, berarti ada penyesat yang berusaha tampil ala Yesus. Al-Quran saya mengatakan itu. Mereka tidak membunuh Nabi Isa, melainkan yang dibunuhnya adalah orang yang diserupakan. Nah, ada orang yang keluar dalam rupa lain. Makanya ada perselisihan. Coba Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Mereka mengatakan Yesus sudah mati, tetapi Paulus mengatakan dia masih hidup. Berselisih paham, bukan? Nah, mungkin itu menurut pandangannya Bang Juma ya. Kalau menurut pandangan saya yang saya imani ya, memang yang disalibkan itu memang Yesus dan yang bangkit. Hanya saya sudah pernah baca, hanya saya bukan apologet seperti Bang Juma yang sudah paham semua. Saya memang sedang belajar begitu Bang Juma. Mungkin saya tidak mendengar tadi. Begitu. Iya, gimana? Tapi yang saya mau luruskan tadi waktu saya naik room itu, memang saya belum mampu untuk menjelaskan isi Alkitab semua ini. Tapi yang saya pernah baca memang Yesus yang disalib dan Yesus yang bangkit dan datang ke depan murid-muridnya kembali. Tujuan saya naik room tadi bukan mau debat mengenai yang itu lagi, tapi karena ada Yesus itu dihina-hina, sedangkan Yesus itu kan nabi orang Islam juga kan, begitu menurut pandangan hemat saya Bang gitu. Oke, tunggu ya sebentar. Host, Sorry bosku, saya ada naikkan tamu. dulu Ya gimana ininya. tadi? Sorry. Naikkan apa namanya itu, judulnya naikkan dulu kan enggak itu Gurunda akunnya. Nggak Naikkan apa-apa, host. nggak apa-apa. Iya, Nah, lanjut. sampai di mana tadi? Sampai di mana? Sorry. Oh iya Bang Juma. Bang Juma, ini kan Siap. kalau
Di apologet itu kan sedang memperbincangkan tentang salib itu, siapa atau kehendak siapa gitu ya. Tujuannya saya tadi hanya itu saja, hanya mau kasih tahu bahwa menurut hemat iman saya, Yesus disalib dan memang dia bangkit. Dan tujuan saya naik tadi Bang Juma karena Yesus kan tadi adalah dihina, dicaci maki tadi, padahal Yesus kan nabi juga dari Al-Quran kan gitu menurut hemat saya. Jadi saya juga tidak terima begitu lihat dihina-hina, di apa segala macam. Kalau apologet saja masih berbincang, masih Iya. Jadi gini. Ya, terus ada lagi. Ya mungkin ada lagi. Bang Juma dong kan apologet semua kan, sama Edis ya, sama ada lagi dari Katolik tadi saya sempat nonton Romo siapa tuh lagi serang Edis, terus Edisnya serang ke Muslim, kan gitu. Jadi saya juga melihat pandangan apologet gitu. Saya tidak suka langsung mencaci maki ini itu, saya tidak suka. Saya lebih baik belajar, baca gitu. Jadi saya tujuannya naiknya tadi hanya itu Bang. Terima kasih. Iya, jadi gini. Kalau kita melihat dari cara saudara berbicara, ya itu bagus. Anda tidak ingin Yesus itu dihinakan. Bagus itu Bang. Iya. Sayangnya Anda mengimani sebuah kepercayaan yang sangat-sangat menistakan dan menghinakan Yesus. Contoh ya, di dalam cerita yang dibangun di dalam Bible, Yohanes 18 nomor 23, di situ dikatakan bahwasanya Yesus itu ditampar. Itu kan penghinaan. Kenapa harus ditampar? Kemudian di dalam kitab saudara, di dalam Matius 27 nomor 30, Yesus diludahin. Ini kan penghinaan. Sedangkan Tuhan tidak mengizinkan kemudian orang yang dicintainya ini, orang yang dikasihinya ini, itu dizolimi, dihinakan seperti itu. Bahkan dia adalah utusan Tuhan yang dimuliakan sebelum dunia ada. Itu kata Yesus sendiri. Dan kalau Anda lihat dalam Yohanes 1 nomor 14, Yesus itu diberikan kemuliaan sejak dunia ini sebelum diciptakan. Artinya bahwa yang dinarasikan di dalam Bible saudara, Yohanes 19, di sana Yesus dipukulin, kemudian Yesus ditombak, Yesus diludahin, Yesus diseret, Yesus kemudian diarak, kemudian Yesus ditombak, digantung, dibunuh. Itu bukanlah Yesus. Makanya kami umat Islam hadir untuk membela Yesusnya. Karena kami memuliakan Yesus. Tidak layak utusan Tuhan, Nabi Tuhan, Rasul Tuhan diperlakukan sedemikian rupa, apalagi disetarakan binatang untuk menjadi kurban atau tumbal di atas salib demi untuk dosa-dosa kalian. Makanya sebenarnya gini, kalau saudara Kristen itu ingin lembutkan hatinya sedikit saja, maka mereka akan mengiyakan bahwa salib itu memang rencana iblis. Iblis berencana membunuh, jangankan berencana jangankan hanya sekedar rencana, ya. Iblis sudah bukan rencana lagi. Iblis terang-terang melakukan upaya untuk membunuh Yesus. Bukan hanya sekedar terang-terang saja, ingin berencana saja seperti dalam Yohanes 13 nomor 2, berencana membunuh Yesus. Tidak, bahkan mereka sudah melakukan upaya itu. Dia membawa Yesus ke padang gurun, dia membawa Yesus ke jurang, kemudian Yesus juga dibawa ke atas bumbungan bait suci. Untuk apa? Untuk dibunuh.
Jadi bukan hanya rencana saja, tapi mereka gagal. Setelah mereka gagal membunuh Yesus, mereka berencana lagi dengan pola yang lain. Apa itu? Iblis merasuki Yudas. Iblis mempengaruhi imam kepala mahkamah agama. Untuk apa? Untuk membunuh Yesus. Nah, sepakat muncul kemudian mereka berupaya melakukan pembunuhan terhadap Yesusnya. Usaha ini mereka praktekkan. Yang jadi permasalahan sekarang adalah apakah berhasil mereka melakukan rencananya terhadap Yesus orang suci ini? Nah, itu Atau yang Tuhan dibicarakan. justru menyelamatkannya? Kan gitu, silakan. Iya. Apakah berhasil? Dan itu yang sedang dibicarakan, Pak, yang sedang didebatkan oleh apologet semua. Nah, apakah berhasil iblis melakukan rancangannya? Apa yang mereka kemudian rencanakan, apakah berhasil terhadap Yesus? Sementara Yesus sendiri mengatakan, tidak akan ada orang yang bisa membunuh aku. Tidak ada. Yohanes 10 nomor 17 nomor 18. Tidak ada orang yang bisa membunuh aku. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada orang yang bisa mengambil nyawaku selain aku sendiri yang menyerahkannya. Tidak ada itu. Nah, berarti yang diceritakan Yesus di dalam Markus 9 nomor 30-31 itu bukan Yesus. Mereka akan menyerahkan anak manusia kepada manusia, lalu mereka membunuh dia, lalu setelah dia dibunuh pada hari ketiga dia bangkit dari kematian. Itu bukan dirinya, karena Yesus tidak bisa dibunuh, tetapi adalah orang lain yang menggantikan posisi Yesus. Nah, ketika iblis tinggal diam nggak? Tidak. Iblis berusaha mencuci otak orang-orang yang tidak belajar bahwa yang mati itu Yesus. Agar supaya apa? Agar supaya mereka menyembah kepada Yesus yang adalah hadiah dari iblis. Iblis yang menghadiahkan itu, bukan Tuhan. Kalau Tuhan di dalam Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, itu kehendak Tuhan supaya orang percaya kepada Yesus, bahwa Yesus itu adalah Mesias yang diutus Tuhan kepada Bani Israel. Siapa yang percaya kepada Yesus, bahwa dia adalah utusan Tuhan kepada Bani Israel, dia akan hidup dan tidak binasa. Tetapi dirubah oleh iblis. Siapa yang percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan yang turun ke bumi menebus dosa manusia, bangkit pada hari ketiga, maka dia tidak binasa. Dirubah sama iblis. Sedangkan yang diterangkan oleh Yesus, hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan. Bukan mengenal aku sebagai Tuhan yang keluar dari kubur. Beda itu, Bung, beda. Iblisnya mempoles keadaan. Coba Anda lihat di dalam Lukas 4 nomor 6 nomor 7. Iblis sendiri, dan Anda lihat endingnya di nomor 13-nya. Ketika iblis tidak berhasil mencoba Yesus, iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Satu. Yang kedua, coba Anda lihat dalam Lukas 22 nomor 52-53. Apa kata Yesusnya? Sangkamu aku ini penyamun, sampai engkau datang ingin membunuh aku dengan membawa pedang dan pentungan. Padahal setiap hari engkau bersama aku mengajar di bait suci. Tetapi saatmu telah tiba dan kuasa kegelapan. Ayo. Berarti upaya membunuh Yesus, upaya menangkap Yesus itu adalah upaya kuasa kegelapan. Berhasil kagak kuasa kegelapan terhadap Yesus? Ya tidak dong. Kenapa tidak? Karena Yesus itu adalah hamba Tuhan yang sangat disayangi Tuhan. Inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Bagaimana mungkin iblis diizinkan? Dan Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 14 nomor 30 bahwasanya penguasa dunia yaitu iblis sudah datang dan tidak sedikit pun berkuasa atas diriku. Nah, berarti ketika iblis merancang pembunuhan terhadap Yesus, berhasil gak? Tidak. Itu Yesus katakan di dalam Yohanes 14:30. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini yaitu iblis datang, dan iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku.
Harus kita sadar dong. Kita harus sadar dong. Iblis berencana membunuh Yesus. Yesus mengatakan tidak akan berhasil sedikit pun iblis itu. Kepadaku tidak akan berhasil sedikit pun. Berarti gagal dong rencana iblis. Tapi ada pembunuhan bang. Oke, ada pembunuhan memang. Tapi orang lain. Nah, iblis tidak kehilangan akal. Ketika Yesusnya itu terangkat ke langit, orang ini yang masuk ke alam kubur ini dijadikan menjadi Yesus. Makanya dia nampak dalam rupa lain tapi dianggap Yesus. Nah, apakah Yesus ada antisipasi tentang keadaan itu? Ada, Bung. Apa kata Yesus sebelum dia terangkat ke langit? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Yesus Kristus. Saatnya sudah dekat, jangan kamu percaya. Ada nggak kemudian orang mengajarkan akulah Yesus, akulah Yesus, akulah Yesus, Yesus adalah bla 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 bla? Ada nggak? Ada. Mana itu? Kristen. Kristen mana yang diajarkan oleh Yesus? Kristen lain. Kristen mana? Yesus mana yang diajarkan oleh Kristen? Yesus lain. Apa buktinya? Coba Anda lihat. Ketika nanti di hari terakhir kalian bertemu dengan Yesus, di Matius 7 nomor 22-23, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Itu siapa itu yang dimaksud? Kristen. Mereka akan memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu Yesus, mengusir setan pakai namamu Yesus, bermukjizat pakai namamu Yesus? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ayo. Jadi Yesus mana yang dipakai oleh orang-orang gereja mengusir setan? Yesus mana yang dipakai oleh orang-orang gereja bermukjizat? Yesus mana yang dipakai oleh orang-orang pendeta kemudian mengusir dan mengobati orang-orang sakit? Yesus mana? Sedangkan Yesus asli mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Berarti memang ada Yesus palsu yang membantu orang Kristen menyembuhkan pasien, yang membantu para gembala-gembala gereja untuk melakukan mukjizat, penyembuhan-penyembuhan. Sedangkan Yesusnya tidak mengenal mereka setelah ketemu. Berarti ada Yesus lain memang. Yesus yang lain inilah yang kalian pakai mengobati di gereja-gereja pada saat KKR. Yesus itulah yang datang kepada kalian membantu kalian mengobati orang-orang sakit. Nah, ketika yang asli datang, apa kata Yesus yang asli? Aku tidak mengenal kalian. Loh, bukankah kami bermujizat pakai nama? No, itu bukan aku. Itu bukan aku. Lah, bukankah kami mengusir setan pakai nama? Oh, bukan. Sorry. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jelas kan? Jadi memang ada Yesus lain. Yaitu dia yang keluar dari kubur. Itu bukan Yesus. Yesus yang asli anak Maria terangkat ke langit. Apa buktinya dia terangkat ke langit? Ketika Yesus yang Anda sembah itu ditangkap di sidang, di dalam Lukas 22 nomor 68-69, Yesus yang kalian sangka Yesus itu berkata apa? Yesus yang kalian sangka Yesus asli itu berkata apa ketika ditanya oleh imam kepala mahkamah agama? Apa katanya? Sekarang juga Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Yang berbicara seperti itu siapa? Oknum yang disangka Yesus. Sehingga oknum itu langsung disalib. Sedangkan dia berkata, apalagi gunanya aku berkata kepadamu? Apa juga gunanya aku bertanya kepadamu? Sedangkan kamu tidak akan percaya apa yang aku katakan. Bukankah kamu anak Tuhan? Bukankah engkau Mesias anak Tuhan? Engkau yang mengatakan itu. Engkau yang mengatakan itu. Apakah engkau adalah Mesias? Engkau yang mengatakan itu. Itu bukan aku, tapi engkau. Kalian yang mengatakan aku Mesias, bukan aku yang mengaku Mesias, tapi kalian yang mengatakan aku Mesias. Sesungguhnya kata dia, sekarang juga Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti Yesusnya di mana menurut orang yang ditangkap ini? Sudah di langit. Berarti yang disalib ini bukan Yesus, karena yang disalib ini sendiri yang mengaku. Sekarang juga Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu yang berbicara ini siapa? Ya bukan Yesus, karena yang asli sudah duduk di sebelah kanan, di atas di langit, diangkat ke langit. Makanya Al-Quran saya mengatakan begitu. Aku angkat engkau hai Isa. Mereka tidak membunuhmu, tetapi yang mereka bunuh dan mereka salibkan adalah orang yang diserupakan denganmu.
Makanya Markus menuliskan, maka Yesus menampakkan diri kepada kedua murid itu dalam rupa yang lain. Makanya Maria pada hari Minggu pagi itu, ketika dia menemukan orang yang ada dalam kubur, dia bertanya, apakah engkau melihat mayat Tuhan kami di sini? Kenapa engkau menangis, wahai ibu? Apa katanya Maria? Aku mencari mayat Tuhanku, tapi aku tidak menemukannya. Apakah kamu tidak melihatnya? Lah, sementara dia berbicara kepada Yesus. Kenapa Maria tidak mengenal orang tersebut? Katanya Yesus. Karena yang dia temukan itu bukan Yesus lagi. Makanya dia tidak mengenalnya. Dia menyangka bahwa orang ini adalah tukang kebun. Ternyata itulah Yesus. Berarti bukan yang asli. Yang ketiga, bukti bahwa itu bukan asli. Di dalam Yohanes 18 nomor 5, ketika orang-orangnya Roma datang bersama dengan Yudas, mereka bertanya, orang itu bertanya, yang ditangkap ini bertanya, siapa yang kalian cari? Mereka, Yudas dan orang-orang Roma berkata, kami mencari Yesus dari Nazaret. Apa kata orang itu? Akulah dia. Andaikan yang mereka tanya ini, siapa yang engkau cari? Andaikan yang bertanya ini adalah Yesus asli, maka mereka akan berkata, engkau yang aku cari. Engkau yang aku cari. Tapi malah mengatakan, siapa yang kau cari? Yang kami cari adalah Yesus dari Nazaret, bos. Orang itu menjawab, akulah dia. Lah, kalau memang itu adalah Yesus, harusnya dia berkata, engkau yang ku cari. Nah, sedangkan Yesus berkata dalam Lukas 21 nomor 8, apa kata Yesus kepada muridnya? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Nah, yang ditangkap ini, yang dikira Yesus ini berkata apa? Akulah dia. Mereka jatuh, mereka mundur dan berjatuhan ke tanah. Yohanes 18 nomor 5, nomor 6 dan seterusnya. Artinya yang ditangkap itu sudah bukan Yesus. Yang disidang itu sudah bukan Yesus. Makanya Yesus menubuatkan Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali engkau akan menyangkal aku. Kenapa? Karena yang ditangkap itu memang bukan aku. Apakah engkau mengenal orang ini, wahai Petrus? Tidak, aku tidak mengenalnya. Disangkal. Ketika dia muncul dari kubur, coba Anda baca di Lukas, di Matius 28 nomor 18. Nah, Yesus mendekati mereka lalu berkata, kepadaku telah diberi kuasa, tapi sebagian dari mereka ragu-ragu. Itu bukti. Apalagi Lukas 24 nomor 37. Mereka menampakkan diri, tetapi apa yang diterangkan kemudian oleh Lukas? Mereka tak kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Tuh, bukti bahwa yang datang itu bukan Yesus lagi. Mereka anggap hantu. Terus kemudian di mana lagi? Di dalam Lukas 24 nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12 endingnya. Ketika Maria bersama dengan Maria yang lain datang ke kuburan dan tidak menemukan mayat Yesus di situ, mereka kemudian datang ke 11 muridnya dan berkata kepada mereka bahwa kami tidak menemukan lagi ada mayat dalam kubur. Murid-muridnya menganggap itu adalah cerita kosong dan menganggap itu adalah berita bohong. Mereka tidak percaya. Murid-murid tidak percaya. Nomor 12-nya, meskipun demikian, Petrus masuk ke dalam ke gua kuburan Yesus dan dia tidak menemukan mayat. Yang ditemukan hanya kain kafan. Lalu Petrus berkata dalam hatinya, apa yang sedang terjadi ya? Mereka nggak percaya. Mereka nggak percaya kalau itu adalah Yesus. Nggak percaya mereka. Mereka nggak percaya karena memang gurunya sudah berkata yang Anda bacakan tadi itu di Yohanes 13 itu yang Anda baca 33. Hai anak-anakku, hanya seketika saja engkau akan bersama aku. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Kemana itu? Ke langit. Bukan ke kuburan. Dan Petrus mengatakan bahwa Yesus itu tidak di kuburan. Mana buktinya? Baca 2 Petrus, Kisah Para Rasul 2, nomor 29, nomor 30, 31, 33. Apa kata Petrus? Daud telah menubuatkan tentang bangkitnya seorang Mesias. Bangkit di situ bukan keluar dari kubur, tapi bangkit hadir maksudnya. Telah datangnya seorang Mesias. Jasadnya tidak ditinggal di kuburan dan tubuhnya tidak mengalami kematian, melainkan dia diangkat oleh tangan kanan Elohim ke langit. Jadi jelas itu. Yang kalian sembah itu bukan lagi Yesus, anak Maria, tetapi
adalah hadiah dari iblis. Anda coba baca di dalam Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20. Iblis bisa tampil sebagai orang kan? Nah, di situ ada orang tampil, ada iblis tampil sebagai orang yang datang menyembah kepada Yesus. Di dalam Markus 5 nomor 1 nomor 20. Di mana lagi? Ada iblis tampil sebagai orang. Di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18. Iblis tampil sebagai orang. Berarti ketika orang yang dikutuk pengganti Yesus ini disalibkan, iblisnya tampil masuk ke dalam orang tersebut, berpura-pura menjadi Yesus. Maka Yesus berkata, mewasiatkan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Berarti penyesatnya itu, iblisnya itu menyamar sebagai Yesus. Itu dalil, Bung. Itu dalil. Itu nggak bisa diragukan. Nah, Yesus mengatakan penguasa dunia telah datang. Penguasa dunia yang keluar dari kubur, apa yang dikatakan? Kepada aku telah diberi kuasa dunia. Menurut Yesus penguasa dunia adalah iblis. Yang keluar dari kubur mengaku penguasa dunia. Berarti yang keluar dari kubur ini siapa? Pikirkanlah itu. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini yang adalah iblis sudah datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Sudah datang ini, penguasa dunia ini. Dan ketika ia datang, dia sedikit pun tidak berkuasa terhadap Yesus. Nah, dari mana dikatakan penguasa dunia itu dilempar keluar dari kubur? Coba Anda baca di dalam Yohanes 12 nomor 31. Apa kata Yesus di sana? Jelas kok tertulis. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia. Sekarang itu kapan? Ya zaman Yesus, abad pertama. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Keluar dari mana dilemparkan? Keluar dari tanah, keluar dari kubur. Di mana tertulis kalau itu dilempar dari tanah? Anda boleh baca di dalam kitab Wahyu, Wahyu 12 nomor 9 dan seterusnya. Itu fakta real bahwa iblis itu keluar dari tanah. Yesaya 14 nomor 15, iblis dilemparkan masuk ke dalam liang kubur. Berarti yang keluar dari liang kubur ini siapa? Menurut Yesus, iblis. Jadi yang kau sembah ini selama ini siapa? Wa iyyaduuna illa syaitanan marida. Sesungguhnya yang mereka sembah itu adalah iblis yang durhaka. Al-Quran saya mengatakan itu. Yesus juga mengatakan itu. Iblis dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Ya keluar dari tanah. Kok bisa? Iya, karena jelas tertulis dalam Yesaya 14 nomor 15, iblis dilemparkan masuk ke dalam lubang kubur. Dan Yesus mengatakan di dalam Matius 12 nomor 38 sampai 40, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Berarti hari ketiga bangkit kan? Itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Berarti yang keluar dari kubur ini adalah tanda untuk angkatan jahat, kuasa kegelapan, iblis yang mengaku kuat penguasa dunia. Coba Anda lihat dalam Lukas 4 nomor 6 nomor 7. Yesus, kalau kau menyembah aku, kata iblis, maka segala kuasa akan di bumi akan aku berikan kepadamu, sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Nah, iblis berkehendak memberikan kuasa itu kepada Yudas yang disalib. Ingat, di dalam Yohanes 6 nomor 70, Yesus sendiri yang berkata, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis? Siapa itu? Yudas. Itu fakta, Bung. Itu nggak bisa diragukan, itu dalil. Nah, sekarang mari kita buktikan. Ini terakhir, nanti Anda boleh juga bicara selama 1 jam. Ini dalil. Menurut Yesus, orang-orang yang ingin menyalibkan dirinya, apakah itu anak-anak Tuhan atau anak-anak iblis?
Orang-orang yang ingin membunuh Yesus, apakah anak Tuhan atau hamba Tuhan atau iblis? Kita baca di dalam data Yohanes 8:37. Aku tahu, kata Yesus, bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firman tidak beroleh tempat di dalam dirimu. Apa yang kulihat kepada Elohim, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Jawab mereka, Bapa kami adalah Abraham. Jawab Yesus, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan justru adalah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang menyatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Tuhan. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Kata mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami yaitu Elohim. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Elohim adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku, bukan justru ingin membunuhku. Sebab aku keluar datang dari Elohim, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan atas kehendak Elohim yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu, yaitu membunuhku. Berarti yang ingin membunuh Yesus adalah iblis. Iblis tidak berhasil membunuh Yesus, maka dia pakai anak-anaknya. Siapa anak-anaknya? Yudas, mahkamah agama, orang Farisi, imam kepala. Itulah anak-anak iblis yang berusaha membunuh Yesus. Jadi rencana membunuh Yesus itu iblis. Nih, tak kasih data dalam Yohanes 13 nomor 2. Silakan Anda pelan-pelan baca. Di situ jelas sekali dikatakan adanya rencana iblis untuk membunuh Yesus. Kita lihat sama-sama supaya tidak menjadi fitnah. Yohanes 13 nomor 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Yesus. Rencana iblis. Berarti penyaliban adalah rencana iblis. Siapa yang menerima dari rencana iblis ini? Islam atau Kristen? Kristen. Saya kira begitu dari saya. Silakan Anda bebas bernarasi, tolong pakai data, pakai dalil. Silakan. Terima kasih Bang Juma. Saat terlalu jauh sekali pandangannya Bang Juma ini. Bang Juma lama sekali berapologet ini. Jadi saya tidak bisa bantah dan terlalu banyak dalil begitu Bang Juma. Yang saya mau ngomong saja bahwa kitab yang kami imani ini Bang Juma asal-usul dari bahasa Ibrani, dan ini bahasa Ibrani ini diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Ini kitab ini dari Kodeks Septuaginta. Septuaginta itu sudah dari abad ke-3 sampai ke-1 sebelum Masehi Bang Juma. Jadi apalagi yang saya meragukan dan saya punya kitab dan saya punya iman bahwa memang ini sudah manuskrip, sudah tercatat di dalam sejarah. Dan untuk lebih menghafal-hafal ayat, saya belum terlalu jauh menghafal. Saya juga belum terlalu jauh itu, saya juga baru pelajari. Untuk Bang Juma juga tetap semangat. Terima kasih saja. Untuk Alkitab kami ini memang sudah dari manuskrip, sudah dari Kodeks Septuaginta, ada banyak ini kodeks. Ada dari kodeks yang Sinaiticus, Vaticanus. Jadi sudah Bang, dari Kodeks Alexandrinus. Jadi kami terus belajar Bang. Abang juga terus belajar. Terima kasih Bang. Mungkin hanya itu.
Oke. Nah, saya bersyukur ketika Anda menyanjung kitab Anda. Sejatinya kalau Anda menyanjung kitab saudara, hargailah isinya, kan gitu. Ya, hargailah isinya. Ya, hargai isinya. Itu kan pandangan Bang Juma, dan saya akan pelajari sesuai pandangan saya juga kan begitu, Bang. Iya, Terima kasih silakan buat Anda. pencerahan. Oke, siap, Bang. Oke, makasih. Terima kasih, Bang. Makasih. Selamat malam. Makasih sama-sama. Malam. Siap. Oke teman-teman, host atau moderator silakan dinaikkan saudara Kristen kita yang lain. Tidak bisa berbuat apa-apa tadi tuh. Ya, minimal ketika dia mengatakan kitab kami, ya sudah, artinya dia membenarkan narasi yang saya bangun karena saya bernarasikan berdasarkan dengan isi Bible. Dengan kata lain dia mengiyakan bahwa ya betul itu rancangan iblis berarti. Tapi yang menarik, host, moderator naikkan. Saya bukan moderator. Host, Bang Paru. Tapi yang menarik tadi itu Gurunda, ketika kita bawa data itu bahwa kata Yesus dia akan pergi, dan kemana dia pergi tidak ada satu pun yang bisa sampai ke sana. Itu menarik tuh. Kalau di kuburan kan mereka ke sana semua. Iya. Malah dikasihkan goreng kan? Iya. Nah, sedangkan Yesusnya tidak dikasihkan goreng, langsung terangkat ke langit dia. Itu baru betul, kamu tidak akan datang. Dan Yesus tidak akan tunduk kepada si penguasa dunia. Iya, tak mau dia, jadi, sedikit pun tidak berkuasa kata Yesus. Jadi dia memang selamatkan, keren. Jadi coba kita lihat dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Ma'idah ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Isqalallahu ya Isa bin Maryam skur ni'amati alaik, kata Allah, wa ala walidatik is ayyadtuka biruhil kudus. Aku menguatkan Nabi Isa dengan Jibril, dengan malaikat, dengan Roh Kudus. Lukas 22, 43, 44. Jelas itu kan? Nabi Isa dikuatkan. Lalu seorang malaikat datang memberikan kekuatan kepada Yesus. Kan Yesus berdoa, Bapa, jika sekiranya mungkin, biarkanlah cawan ini berlalu, kata Yesus. Yesus menginginkan cawannya berlalu, tapi jangan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Artinya apa ini? Kalau atas kehendak Bapa ingin membunuh Yesus, berarti Yesus dibunuh. Tapi kalau kehendak Bapa Yesus tidak mau dibunuh, apapun upaya yang dilakukan oleh iblis, apapun rencana yang disusun oleh iblis, tidak akan pernah berhasil untuk membunuh Yesus. Coba kita lihat tuh dalam kitab mereka. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira 1/4 batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, Ya Tuhanku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Al-Quranul Karim menjelaskan, Isqalallahu ya Isa bin Maryam skur ni'mati alaik wa ala walidatik iz ayyadtuka biruhil kudus tukallimun nas fil mahdi wa kahla. Itu jelas itu. Nabi Isa diberi kemudian kekuatan melalui malaikat. Lalu seorang malaikat menampakkan
menyerahkan diri dari langit kepadanya untuk memberikan kekuatan kepada Yesus. Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Pertanyaan saya, ketika kemudian dia ketakutan dan bersungguh-sungguh berdoa, kira-kira apa isi doanya? Tuhan, percepatlah bunuh aku. Tuhan, percepatlah mereka mengeksekusi kematianku. Tuhan, segerakanlah kematian untukku. Tuhan, salibkanlah aku segera. Tuhan, suruhlah iblis segera menyalibkan aku. Tuhan, aku sudah pingin tanganku dipaku, kakiku dipaku, digantung, ditombat, diludahi. Segeralah aku ditonjok sama mereka, Tuhan. Apakah seperti itu doanya? Tidak. Lalu apa isi doanya? Baca Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, dia mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya, doanya dikabulkan. Jadi kita mau kemana sekarang? Seorang Yesus yang diisukan, yang digosipkan mati menebus dosa, ternyata pada kenyataannya dia berdoa bersungguh-sungguh, nampak padanya rasa ketakutan yang sangat dahsyat sampai peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Takutnya bom-bom kepada setan, tidak pernah bom-bom itu keringatnya seperti darah. Setakut-takutnya bom-bom tidak makan babi, tidak pernah bom-bom kelaparan dan keringatnya keluar seperti titik-titik darah. Yesus, seorang yang diberkati Tuhan, seorang yang dekat dengan Tuhan, seorang yang berdoa langsung diijabah Tuhan, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Apa isi doanya kira-kira? Kalau dia ketakutan seperti itu, ya Tuhan, aku ketakutan Tuhan, segeralah bunuh aku. Oh Tuhan, oh Bapa yang di surga, aku sangat ketakutan, suruhlah segera kemudian mereka membunuh aku. Oh Tuhan, aku sangat ketakutan, pakulah cepat kakiku. Oh gitu rupanya kalau orang ketakutan berdoa. Kurasa enggak. Dan alhamdulillah saya dibenarkan Ibrani 5 nomor 7. Rupa-rupanya Yesus takut mati. Maka doanya, Tuhan, selamatkanlah aku. Dengarkanlah doaku. Makanya Yesus berkata, dan juga Petrus berkata, Yesus itu acap kali berdoa. Coba kita lihat salah satu ucapan kebenaran daripada maksud dari doa Yesus itu terekam di mana? Di dalam Mazmur 118 atau Mazmur 91, di situ jelas dikatakan begini. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, Tuhan tempat perlindunganku, Tuhan kubu pertahananku, Bapakku yang kupercayai, sungguh Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Aku tidak perlu takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku dan seterusnya, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Itu ibarat doa Yesus di dalam Mazmur 91. Malapetaka tidak akan menimpahku dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku, sebab malaikat-malaikat Tuhanku akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku.
Mereka para malaikat akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung tidak yang akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati Tuhan melekat kepada aku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab dia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan aku kenyangkan dia, dan akan aku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Itu isi doa Yesus. Itu isi doa Yesus. Mana lagi isi doa Yesus? Senandung yang kemudian dijadikan kidung agung di dalam kitab Mazmur. Kita lihat di dalam Mazmur 118. Apa yang diuraikan di sana? Kita baca sama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kami setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab. Aku akan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku. Aku tidak akan takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Segala bangsa mengelilingi aku. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Dan mereka mengelilingi aku. Yang mengelilingi aku, demi Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku seperti lebah. Mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorai-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi aku hidup. Itu doa Yesus, itu perkataan Yesus. Kenapa ini dikatakan perkataan Yesus? Karena jelas Yesus sendiri yang menerangkan bahwa akan tergenapi semua apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab para nabi, Mazmur. Aku tidak akan mati tetapi aku hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Tuhan tidak menyerahkan aku kepada kematian. Bukankah aku pintu gerbang kebenaran? Aku hendak masuk. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dalam rumah Tuhan. Tuhan Elohim, dialah yang menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mesbah. Tuhan Elohim engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Tuhanku, aku hendak meninggikan engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini doa Yesus. Kata siapa ini doa Yesus? Kata Petrus. Dan juga kata Yesus sendiri. Lukas 24 nomor 44. Harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Jadi ketika dia berdoa di dalam kitab Lukas 22 itu, dia tidak berdoa sampai dia ketakutan. Apakah masuk akal? Dalam keadaan ketakutan, takut terhadap sesuatu, tapi dia berdoa agar sesuatu itu segera menimpahnya. Ada orang ketakutan, dia rumahnya kebakaran. Dia takut rumahnya kebakaran. Lalu dia berdoa, Tuhan,
segeralah rumah ini terbakar. Aku sangat ketakutan akan api, Tuhan. Oleh karena itu segeralah bakar rumah ini. Selamatkanlah aku dari panasnya api dengan cara membakar rumah ini. Biar aku terbakar di dalamnya karena aku takut terbakar. Oh Tuhan, please, doa. Segeralah Engkau datangkan api membakar rumah ini, karena sesungguhnya aku sangat ketakutan terhadap api. Kan tidak mungkin doanya seperti itu. Mustahil. Keringatan, ketakutan, seperti titik darah keringat itu menetes ke tanah. Coba. Hah? Apakah dia berdoa, Tuhan, segera mereka menyelipkan aku sebab aku sangat ketakutan. Gimana ceritanya? Yesus minta selamat dari rencana iblis. Rencana iblis ingin membunuh. Maka ketika iblis berencana ingin membunuh, Yesus ketakutan. Maka doanya apa? Tuhan, segeralah iblis datang membunuhku. Gitu nggak mungkin. Itu nggak mungkin, saudara-saudara. Fungsi malaikat datang memberikan kekuatan kepada dia adalah untuk menggenapi kemudian mazmur-mazmur yang ada. Malaikat Tuhan turun untuk memberikan kekuatan kepadanya, menatang di tangannya dan meninggikannya ke langit. Oke? Sampai sini paham kita ya? Teman-teman paham, alhamdulillah. Kenapa nggak pernah diangkat itu ya, Mazmur segala. Yang dia bawa itu selalu Yesaya 53 lah. Ya, karena cuma itu yang bisa penolong. Padahal Yesus sendiri, padahal Yesaya 53 itu adalah gambaran kaum Israel secara keseluruhan. Hampir seluruh nabi-nabi atau utusan Tuhan yang datang kepada mereka itu mengalami hal yang sama dialami oleh Yesus. Hampir seluruhnya. Bahkan lebih sadis mereka nabi-nabi sebelum Yesus itu. Apa kata Yesus dalam Matius 23? Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang soleh dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kami, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Nabi-nabi itu pembunuhan. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh para nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu tersebut. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi dan orang-orang bijaksana dan ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan, dan yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadahmu, dan kamu aniaya orang-orang di kota-kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel sampai ke Zakaria anak keberekanya. Berarti bukan cuma Yesus yang mengalami bilur-bilur oleh karena lukanya dia akan menanggung dosa kita, dia darahnya semuanya. Bukan cuma Yesus, seluruh nabi-nabi, bahkan Yesus sendiri menerangkan itu. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi.
Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi sangat jelas itu Bibelnya mengatakan sendiri, Yesaya 53 itu adalah cerminan perbuatan-perbuatan orang-orang Yahudi terhadap utusan-utusan Tuhan. Separuh kamu bunuh, separuh kamu sesat, separuh kau penjarakan, separuh kau salibkan, dan seterusnya. Yohanes Pembaptis mengalami, Zakaria mengalami, semua mulai dari Habel sampai kepada Zakaria itu dialami. Jadi yang diceritakan di Yesaya 53 itu adalah gambaran secara menyeluruh dari 4 masa yang diceritakan dalam Yesaya 1 nomor 1 tersebut. Begitu saudara-saudara. Mana buatannya kalau Bapak mau melakukan pembunuhan terhadap Yesus? Mana? Baca Yesaya 53. Masolan generasi patipu paluka jangan. Oke, saya kira begitu teman-teman sekalian, silakan. Oke, izin rendah kita sapa Adri. Adri Pinheiro. Pinheiro, selamat malam. Akulah apa ini? Akulah Tuhan, Mama Pangeru. Saudara Adri Pongro bicara, Bang. Insya Allah ya. Jadi klop semua di data-data itu kalau kita ini ya menguasai Bible. Tenotin ini kalau terbentur, saya ini kok belum belajar, saya belum menguasai, saya baru ini. Aduh kasihan, banyak kali alasannya. Karena memang ini terlanjur oten aja. Pinheiro, akulah Tuhan. Ada juga orang Islam yang hanya terlanjur Islam, tapi Kristen terlanjur Kristen, bukan hanya. Lalu bagaimana orang Islam yang terlanjur Islam? Orang Islam yang terlanjur Islam ketika menghadapi satu masalah tentang keislamannya, kembali ke Al-Quran. Al-Quran memberikan solusi. Tapi mereka yang terlanjur oten, ketika mereka bermasalah dengan otennya, kembali kepada Bible. Bible tidak berikan solusi. Oke lah, Bang Suma hanya terlahir dalam keadaan Islam. Karena kebetulan ayah ibu saya Islam, maka saya hanya Islam KTP. Tapi ketika saya buntu menghadapi masalah tentang keyakinan saya kembali kepada kitab suci Al-Quran saya, ternyata saya aja yang tidak mau belajar tentang Al-Quran. Rupanya Al-Quran memecahkan semua permasalahan tentang keyakinan saya sendiri. Nah, sebaliknya kalau ada orang yang oten seperti Pak Bombo misalnya, terlanjur hanya karena seorang Kristen dan menjadi pendeta katanya. Begitu ada masalah, seperti misalnya apakah salib itu hadiah iblis atau Tuhan, dia milih itu ada hadiah Tuhan. Kembali ke Bible, cari data-datanya. Mana buktinya? Nggak ada ditemukan, buntu, nggak dapat solusi. Dia menangis darah. Karena memang Bible tidak bisa menolongnya. Berbeda dengan Al-Quran, menolong umatnya ketika umatnya itu menghadapi masalah tentang keislamannya. Jadi apakah rugi orang yang menjadi Islam tapi tidak tahu Islam? Enggak rugi. Itu adalah orang-orang beruntung. Kenapa? Setidaknya mereka nyaman di Islam. Apa nyamannya? Seibarat universitas. Sebodoh-bodohnya mahasiswa yang ada di universitas itu
itu jauh lebih beruntung, meskipun dia yang paling bodoh di dalam kampus itu. Tapi paling tidak database-nya itu terdaftar sebagai mahasiswa di kampus tersebut. Dibandingkan orang di luar sana pintar-pintar tapi tidak terdaftar di kampus, dia tidak dapat ijazah karena tidak terdaftar. Nah, sebodoh-bodohnya umat Islam, dia sudah terdaftar sebagai umat Islam, maka padanya ada keuntungan. Apa itu? Masuk dalam surga, dalam jannah. Nah, sekarang mereka pintar-pintar, cerdas-cerdas. Mau kemana? Kepintarannya dibawa kemana? Mau dibawa ke surga? Mana jaminannya? Tak ada jaminan bagi mereka untuk masuk ke surga. Yang ada jaminan masuk neraka, iya. Dalilnya di Matius 7, 22, 23, Markus 9, 49. Jelas itu. Matius 23 nomor 15, Matius 23 nomor 33. Hai kamu ular-ular, kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Tidak bisa, tidak bisa. Karena, lo kok bisa nggak bisa? Ya iya, karena mereka yang membunuh nabi-nabi, mereka yang menyalibkan nabi-nabi, mereka yang membunuh ahli kitab, itu tidak akan pernah bisa lolos dari hukuman neraka. Kata siapa? Kata Yesus. Dalilnya mana? Matius 23 nomor 32 sampai nomor 36. Satu perikop itu. Orang yang membunuh nabi adalah orang neraka. Jadi yang membunuh Yesus adalah orang neraka. Yang membunuh Yesus orang neraka. Tapi ada yang mengambil hasil dari pembunuhan ini sebagai keselamatan. Allahu Akbar, Masya Allah. Sulit. Oke. Memang sulit ya, kesian. Jalan satu-satunya ya bertobat, menangis. Ini saya dengar pendeta Rusuli, pendeta siapa? Ngamuk-ngamuk juga. Budi Asali. Ngamuk juga tadi di Komalnya Bom katanya. Gara-gara kasus ya salib. Kalau di tanah Batak sana itu warung-warung kopi, ibu-ibu di perumahan katanya kaget dia memperbincangkan itu. Kan banyak yang mengidolakan si Kudus si di sini. Nah, setelah mendengar pernyataannya itu mereka pada kaget. Warung-warung kopi katanya dibahas, apakah betul ini salib ini adalah karya iblis, hadiah dari iblis? Iya memang betul. Nanti ujung-ujungnya itu dipoles apa? Tuhan merubahnya menjadi keselamatan. Itu maumu, karena kamu sudah terlanjur di situ. Sedangkan Tuhan sendiri mengatakan di dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, sebab aku Tuhan tidak akan mungkin tuh membenarkan orang yang bersalah. Bahkan kalau kita lihat di dalam Amsal 17. Apa yang diterangkan kemudian di sana? Di dalam kitabnya orang Yahudi, di data nomor 15-nya, membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi tidak mungkin salib adalah rencana iblis, tetapi ujung-ujungnya Tuhan merubahnya menjadi keselamatan. Gigimu, pekerjaan iblis dirubah oleh Tuhan menjadi keselamatan. Nenekmu kiper, itu mau lu. Di dalam Amsal 16:17 jelas itu diterangkan bahwasanya orang yang membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Yesus orang benar, ya. Tapi mau dianggap sebagai korban untuk orang yang fasik. Nenekmu kiper. Tidak mungkin. Mustahil itu terjadi. Nomor 17 dikatakan apa di sana?
Dikatakan gini, nomor 18-nya. Orang yang tidak berakal budi adalah dia yang membuat persepakatan atau persetujuan yang menjadi penebus atau penanggung bagi sesamanya, bagi orang lain. Itu adalah orang yang tidak berakal. Aneh kan? Belum lagi Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan dan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Kekejian itu. Ketika orang yang tidak bersalah Yesus ini ditumpahkan darahnya, itu merupakan kekejian dan hal yang dibenci. Kok berubah menjadi hal yang diberkati? Halilintar panipu. Ya itulah narasi mereka guru sekarang. Itu narasi iblis. Itu memang rencana iblis, tapi kan Tuhan membangkitkan kembali katanya untuk. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Yang bangkit dari kubur itu, yang keluar dari tanah itu apa dulu? Pelajari itu dulu. Itu materi yang berat. Materi berat itu. Dan kalau ada yang sanggup berdiri tegak di hadapan saya membahas siapa yang keluar dari kubur ini, saya jempol. Saya berguru sama dia. Kalau dia bisa tegak berdiri membahas tentang siapa yang keluar dari alam kubur ini, ku jempol. Ku buatkan gereja. Ku belikan tanah, ku bangunkan gereja biar dia jadi pendeta di situ. Kalau dia sanggup berdiri tegak di hadapan saya membahas siapakah dia yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Ayo, tunjukkan siapa pendeta yang berani hadapi saya materi itu. Jadi tak ada, terkunci. Tuhan tidak menginginkan. Jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan. Nah, itu dikunci tuh. Tidak akan membenarkan, tidak akan merubah orang bersalah menjadi benar. Tidak akan. Tidak mungkin Tuhan itu pelimpan, tidak mungkin. Amsal 6 tadi itu kejam kali. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Apa itu? Menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yesus ditumpahkan darahnya kan? Yes, ditombak, bercucuran darah. Nah, kalau menumpahkan darah Yesus aja adalah kekejian yang dibenci Tuhan, apalagi membunuhnya. Datang si iblis memoles itu dalam rupa Edis. Iblisnya datang dalam rupa Edis. Tapi kan Tuhan merubah rancangan iblis itu menjadi kampret. Nenekmu kiper, gigimu lorong, matamu suwe. Menjadi apa? Maunya kau supaya kau bebas makan babi gitu, tidak akan pernah bisa kau rubah. Tuhan murka. Itu kejian, itu hal yang dibenci. Membunuh Yesus adalah hal yang dibenci Tuhan. Titik. Gak ada itu cerita. Membunuh Yesus itu hal yang dibenci. Dah selesai. Bagaimana mungkin hal yang dibenci Tuhan kemudian menjadi berkat, menjadi keselamatan? Mungkin maksud lo yang memberkati, yang memberi keselamatan itu adalah kuasa kegelapan. Sesuai dengan pernyataan Yesus. Gigimu lorong. Mana bisa? Saya kira begitu teman-teman. Silakan naikkan noten kalau masih ada yang mau diterapi otaknya. Adi Pringero, naikkan teman-teman. Naik. Jadi memang yang ngeri ya narasi ini. Ngeri, memang ngeri. Ngeri. Udah diakhiri dengan final, enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ngeri kali. Tapi mereka apakah merasa goyah dengan pernyataan itu? Enggak. Oh, Tuhan aja mereka lawan kok, apalagi hanya tulisan kayak begitu. Inilah celakanya. Maka bersyukurlah kita yang bisa menegakkan Islam ini dalam diri kita dan juga dalam keturunan kita.
sehingga kita tidak dipalingkan kepada ajaran yang membuat kita akan sengsara di neraka. Amin. Amin. Ayo moderator, masih ada sisa-sisa di bawah? Sisa-sisa kamu kau dong ya. Labus mikan reja baya. Habis nih. Habis mi kau Ada dong. ini. Lapa kamu. Mereka semua ini merenung. Oku dong. Iya ya. Oku dong. Apa nyamai renungan nak masih? Apa lagi ada? Yang menemui si apa ya, si Paulus pun berbau-bau sibilisis. Eko dong. Kau masih Ada Pongoro. Ada Pingero. Kristen kah? Mereka tadi menyerah tanpa ini ya. Angkat bendera putih tadi itu turun Gurunda. Kau dong. Kau masih yang mengatakannya. Padahal tadi itu ada di Sumuna. Apa dia berkatanya? Dia berkata, kau minum apa? Nabimu itu suruh minum kencing onta lah segala macam lah. Sekali kita ngomong lembutnya. Kampret tuh hotel. Bunda itu penghujat katanya tadi itu. Padahal data-datanya udah dibacakan gitu. Tapi mungkin belum paham. Kecil suaranya Bang Faras. Iya, Bunda itu tadi dibilang menghujat. Padahal datanya ada dibacakan sama Bunda. Giliran Bang Juma yang ini malah dia diam gitu. Yang menjelaskan. Tapi begini Bang Juma. Jadi timbul dua pertanyaan. Kalau memang iblis itu nggak ikut andil gitu dalam penyaliban Yesus, berarti Yesus lah yang bunuh diri. Apa benar begitu Bang Juma? Jadi kayaknya gitu seperti buah si malakama buat oten-oten ini Bang Juma. Benar nggak? Iya, betul sangat itu. Makanya Al-Quran itu mengatakan bahwasanya hizyum fid dunya, salib itu adalah kehinaan bagi mereka di dunia. Makanya maju kena, mundur kena. Kenapa sudah menjadi ketetapan Allah? Tidak bisa dibantah. Al-Quran mengatakan itu. Zalika lahum hizyum fid dunya walahum fil akhirati azabun azim. Di dunia itu merupakan kehinaan bagi mereka, dan di akhirat itu adalah merupakan azab yang sangat besar untuk mereka. Makanya susah bagi mereka mau lari kemana. Al-Quran sudah menggariskan, kalimat Allah yang menggariskan itu. Tak ada kekuatan yang bisa kemudian menyembunyikan keadaan itu. Quran sudah menguraikan. Maka umat Islam sejatinya imannya akan semakin bertumbuh, akan semakin kuat. Karena apa yang diuraikan Al-Quran itu benar hari ini. Benar hari ini. Malah kalau kita lihat nubuat, misalnya nih, kita ikut-ikutan kayak mereka. Kalau kita lihat di dalam Yeremia 23, Nabi-Nabi Israel, apa ending daripada perbuatan Nabi-Nabi Israel ini? Kalau kita lihat dalam kitab Rasul 13 nomor 1 kan Paulus itu Nabi kan ya. Dan kalau kita melihat dalam kitab orang Yahudi, bilangan 12 nomor 3, apabila di tengah-tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan berfirman kepadamu, berkata kepadanya dalam penglihatan dan berbicara kepadanya dalam mimpi. Berarti penulis-penulis Bible ini nabi kan, sesuai berdasarkan kitab itu. Karena kalau mereka bukan nabi, berarti ini tulisan mereka apa? Wahyu kan? Nah, berarti nabi. Kalau tulisan mereka ini dikatakan wahyu firman Tuhan, berarti mereka nabi, karena mereka telah menerima firman Tuhan. Ya nabi dong, hanya nabi yang menerima firman Tuhan. Berarti Lukas, Markus, dan teman-temannya itu nabi semua. Nah, sedangkan dalam Yeremia 23 yang dinubuatkan itu adalah nabi-nabi dari Yerusalem. Apa endingnya? Di nomor 40-nya dikatakan begini, aku akan menimpahkan kepadamu aib yang kekal dan noda yang kekal yang tidak akan terlupakan. Itu si nabi-nabi palsu ini akan ditimpahkan kepadanya aib dan noda yang kekal. Nah, inilah yang 2000 tahun. Sudah 2000 tahun
Tidak berubah itu. Ajaran mereka itu semakin hari semakin dipermalukan, bukan? Karena itu adalah aib, itu adalah noda yang kekal, yang tidak akan terlupakan. Tidak ada sejarahnya itu Tuhan turun ke bumi jadi bayi lalu dibunuh dan seterusnya. Itu sebenarnya adalah keadaan justru mereka itu dipermalukan oleh Tuhan. Makanya Al-Quran hisyum fid dunya, kehinaan, dipermalukan di hadapan manusia. Itu fakta, itu real. Al-Quran yang menceritakan itu, kitabnya Yahudi juga menceritakan itu. Jadi mau kemana? Kenyataan fakta real di lapangan juga seperti itu. Bom-bom ribut dengan si Kiamat, ribut dengan si CP, ribut dengan Edis, ribut dengan Budi Asali, ribut, semuanya ribut. Kenapa bisa ribut? Karena Al-Quran menjadi hakim bagi mereka. Al-Quran itu datang bukan untuk umat Islam. Al-Quran itu datang untuk alam semesta. Maka siapapun yang berlawanan dengan Al-Quran akan dipermalukan oleh Allah. Itu adalah titik endingnya. Siapapun yang melawan Al-Quran akan berhadapan dengan keadaan mereka akan dipermalukan di dunia dan di akhirat. Itu fakta, itu real. Tidak ada tawar-menawar. Karena Al-Quran mengatakan وَمَنْ أَزْلَمُ مِمَّنْ افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. Siapakah mereka yang zalim? Bukankah mereka yang melakukan pendustaan tentang Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, sedangkan mereka telah datang Islam kepadanya? Mereka adalah orang-orang zalim. Nah, orang zalim ini dipermalukan. Hisyum fid dunya. Itu fakta. Jadi siapapun yang melawan Al-Quran, mereka akan hancur dengan sendirinya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Masya Allah ya. Ayo. Udah habis karesting. Masiri kurang siri dapat C. Sedikit. Anda pun naik, ya silakan bang. Lanjut Gurunda, lanjut. Iya, mereka kalau kita naik kita mau bantah bukan karya iblis, bukan rencana iblis. Fakta data-data menyatakan itu iblis kemudian berencana menyalibkan Yesus. Gimana? Kita ingin mengatakan itu rencana Tuhan. Tidak ada dalilnya. Titik-anak aja. Jadi percuma kita naik bunuh diri. Jadi teman-teman, bukan nggak ada penyaliban, ada penyaliban. Yes. Ada Tapi penyaliban. Yesus anak Maria itu diselamatkan, yang disalib, yang diserupakan seperti disampaikan Allah dalam Al-Quran ya. Ada penyaliban. Tapi siapa yang disalib itu? Ini yang Gurunda yang sering dicobain, kita masuk sedikit di kisah para rasul. Kis 223 Gurunda coba. Ya. Ada penyaliban tapi bukan anak Maria. Iya, betul. Kis 223. Iya, betul itu. Bukan anak Maria. Jelas itu di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Itu jelas itu. Dan Paulus sendiri kan mengatakan Yesus yang lain, memberitakan Injil yang lain, kemudian Yesus yang lain. Artinya Paulus sendiri mengakui itu, bahwa memang ada Yesus lain. Di mana Paulus mengatakan itu? Ada suratnya itu kan, yang mengatakan bahwa ada kemudian orang-orang yang memberitakan tentang Yesus lain selain daripada Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Di dalam 2 Korintus berapa itu? 2 Korintus 11 kayaknya. 2 Korintus 11 nomor 4. Itu Paulus sendiri kok yang mengaku itu adanya Yesus lain. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada Yesus yang telah kami beritakan. Itu ada Yesus lain.
Paulus sendiri mengaku itu. Oh mama Paulus mengakui ada Yesus lain. Yesus mengakui ada Yesus lain. Yesus mengakui waspadalah kepada penyesat yang datang memakai nama Yesus. Jadi memang ada dua Yesus atau minimal dua Yesus. Paulus sendiri yang mengatakan itu. 2 Korintus 11 nomor 4. Jadi mungkin mana? Ketika Al-Quran mengatakan, apakah indikasinya kepada ini Kristus yang menemui Paulus? Ya, lalu siapa lagi? Terus inikah yang merasuki Yudas? Mereka. Apakah Mereka saya itu bisa berarti- berkata, Gurunda, izin. Apakah saya bisa berkata bahwa iblis memakai tubuh Yudas? Iya, bisa. Oke. Bisa dong. Itu kan tadi yang saya katakan. Bisa nggak roh jahat memakai tubuh orang yang datang di dalam kuburan di dalam Markus 5? Bisa nggak? Bisa. Kisah para Rasul 16 nomor 16 sampai 18. Bisa nggak iblis memakai tubuh manusia itu untuk menyanjung Paulus? Bisa, itu buktinya. Udah klop itu jadi. Iya, memang. Berarti iblis. Karena kata Yesus salah satu di antara kalian adalah iblis. Nah, Paulus sendiri mengaku nggak Paulus? Mengaku nggak Paulus ada iblis di dalam tubuhnya untuk menggocok dia? Mengaku nggak? ya, Mengaku. Mengaku. Di dalam Matius 12 nomor 43 sampai 45 jelas ada 8 iblis masuk ke dalam tubuh seseorang yang sudah bertobat. Bisa nggak begitu? Ya bisa, itu fakta. Dalilnya ada kok. Dalilnya ada. Jelas sekali itu. Berapa banyak orang yang kerasukan iblis yang kemudian diobati Yesus? Banyak. Pernah nggak iblis dikatakan bahwa iblis itu menunggu waktu yang tepat? Pernah. Waktu dia membawa Yesus ke bumbungan Betfage kan, dia mundur lalu menunggu waktu yang tepat ketika tidak berhasil. Pernah nggak iblis berjanji mampu dan berkuasa memberi kuasa kepada siapapun yang dikehendaki? Pernah nggak iblis mengatakan begitu? Ya, betul. Pernah. Sekarang kalau misalnya orang yang keluar dari kubur ini berkata, "Akulah bom. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku." Orang percaya nggak kira-kira? Nggak percaya, karena nama bom itu tidak laku. Tapi kalau namanya Yesus dipakai, laku. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang memakai namaku. Kalau namanya bom yang dipakai, tidak ada orang percaya. Berarti klop bahwa ini karya iblis, hanya memakai tubuh manusia kan, karena dia bentuk roh kan, nggak bisa berwujud, tidak wujud. Nah, dia memakai tubuh Yudas, jadi tumbalnya ini Yudas, dan di dalam dirinya ini si Bilisis, jadi terkutuk. Udah klop itu. Nah, Islam datang untuk menyelamatkan, supaya mereka menerima kebenaran. Makanya kenapa Yudas tidak dikenal, kenapa Yudas tidak mengenali yang di depannya itu ya, ketika di Taman Getsemani, tidak mengenali Yesus. Kalau kita runut itu keren, nyambung semua. Tapi oten-oten ini cuma modal iman, gak mau belajar saudara. Insyaallah ya. Dalam doa Kristus. Jadi memang apa ya, tema-tema yang diangkat ini memang booming ya. Membuat mereka termehek-mehek ya teman-teman. Ayo.
Makanya ajaran-ajaran Paulus yang bersumber dari sibilisis itu ya, Kristus palsu, bertentangan 380 derajat dengan ajaran Yesus. Ngeri kali. Naiklah kau, Christian Bong, naiklah. Masa kau jadi penakut sih, ayo. Perasaan yang patung-patung berhala itu kalian di gereja-gereja itu yang cuma pakai apa itu ya. Ayo naik, kalau punya nyali naik yuk diskusi. Jadi kalau saya melihatnya dari Yesus oleh Yesus, dari iblis oleh iblis untuk iblis. Tidak percaya Ki? Itu aku bilang kan, penguasa maut itu iblis. Nah, harus tunduk dari iblis terus oleh iblis. Untuk iblis. Mama, berarti dia menebus dosa otak ditebus ke sibilisis. Tidak percaya Ki? Coba Gurunda. Nah, coba kita baca dalilnya di 1 Korintus 6 nomor 17. 1 Korintus 6 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Siapa yang satu roh dengan siapa itu? Coba Gurunda. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Dia di situ siapa? Dia di situ siapa, Bun? Kita belum pernah baca ini. Siapa itu? Tubuhmu adalah anggota Kristus. Dia di situ siapa, Bunda? Iblis. Kok jadi iblis? Tuhan. Tapi siapa yang Tuhan pada Tuhan menjadi satu roh dengan Tuhan. Jadi Tuhan itu orang Kristen. Orang Kristen jadi Tuhan juga dong. Tetapi siapa yang menjadi satu roh dengan Tuhan. Nah, ayo. Berarti mereka rohnya sehakikat dengan Tuhan. Nah, siapa yang ingin menyamai Tuhan? Ada manusia yang satu roh dengan Tuhan. Tuhannya adalah roh. Tuhannya adalah roh. Dia juga adalah roh. Dan dia satu roh dengan Tuhan. Berarti dia juga adalah Tuhan. Belum lagi Yakobus 1 nomor 18. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptanya. Anak sulung ini siapa? Anak sulung ini kan Yesus. Nah, Yesus, mereka juga menjadi anak sulung. Menjadi anak sulung tongi. Jadi mereka menjadi anak sulung, mereka juga menjadi satu roh dengan Tuhan. Jadi mereka ini adalah Kristus. Menjadi Kristus tongi Bapak kah?
anjadi tomme, anak sulung tomme, menjadi anak Tuhan tomme, antaji anak sulung, antaji satu roh tomme sama Tuhan. Alamak, sempurna sudah. Oh, mama Jadi mereka ini sopo. Belum lagi kalau kita baca Roma 8 nomor 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus di antara orang mati diam di dalam kamu, maka Dia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Takutku saya. Ngapa berarti temanku selama ini ku temani ngopi itu Tuhan. Mama ternyata Tuhan makan babi. Karena dia mengimani, dia mentuhankan Yesus yang dibangkitkan. Berarti sama dirimu. Sementara iya berarti satu roh. Belum lagi dia juga adalah Kristus. Ayo, rahasia anggota malah melaku saya deh. Ternyata di sekeliling kita banyak Tuhan. Tuhan semua emang gimana? Yes, semua. Tuhan itu adalah roh dan mereka satu roh dengan Tuhan. Belum lagi kalau kita lihat di dalam kitab berapa itu ya? 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3 nomor 2. Apabila kita melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya, maka kita akan Maka kita akan sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Seperti dalam keadaannya Yesus yang sesungguhnya yang sebenar-benarnya itu sama seperti dengan mereka. Nah, ternyata Yesus Tuhan, berarti mereka juga adalah Tuhan. Malah malaku jahaya. Berarti setiap malam saya berdebat dengan Tuhan ini ceritanya. Mati ninya. Kodongnya balas ya anak-anak. Ternyata yang kita temani ngopi kemarin itu adalah Tuhan. Masih bagus juga. Dia bilang dirinya anak-anak Tuhan tuh. Berarti dia keluarga Tuhan. Cocok nih. Sekarang anak manusia, apakah manusia atau bukan? Ya manusia. Kalau anak kambing, apakah kambing? Kambing. Anak sapi, apakah sapi? Sapi lah anaknya. Anak Tuhan berarti? Tuhan juga. Malah kok saya. Berarti yang selama ini kita ajak diskusi adalah anak-anak Tuhan. Anak Tuhan makan babi. Anak Tuhan tidak sunat. Anak Tuhan kemudian minum tua. Masolang generasi. Inilah rusaknya. Ayo, mau lari kemana? 1 Korintus 6 nomor 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Satu roh. Berarti sehakikat. Celeda lemah. Candoling-doling. Ngapa Nia? Baru teman saya ada yang kena kurap. Bagaimana itu? Tuhan kena kurap. Belum lagi kawanku aja pergi mancing. Peter, apa bang? Hari Minggu kita pergi mancing yuk. Belum bisa ini bos. Kenapa? Sakit gigiku Tuhan sakit gigi. Cilaka anak acu. Tuhan sakit gigi. Masolang. Bunda Rahmat, ternyata selama ini kita berteman dengan Tuhan. Tuhan. Tidak durhaka, jadi itu biasa kubiari. Mulai sekarang kalau Bunda Rahma ngomong sama teman-teman Oten, jangan Bunda Rahma kurang ajar. Karena ternyata mereka adalah Tuhan paling. Sorry bos ya, bos Tuhan. Sorry ya bos Tuhan. Naik Bang Valentino Rossi naik. Ngeri kok nih. Ini salah satu keluarga Tuhan nih.
Valentino. Tuhan Dimpe Pantesan gitu. bilang Masaha. Kita ini adalah keluarga Tuhan, Masaha. Dong pala isa. Ento dong pala error. Ini nabilang dirinya juga Tuhan di bumi. Cocok tahu. Mereka satu roh dengan Tuhan. Cocok kami. Moderator Bang itu Valentino. Pembalap dari Italiano nih. Kan ada dalilnya, Bun. Sebab kalian adalah anggota Kristus. Kan gitu. Iya kan? Nah, pertanyaannya kalau anggota polisi enggak? Polisi atau wah? Kalau anggota TNI polisi. TNI beda. Nah, kalau anggota TNI apakah TNI? Iya. Nah, mereka mengatakan diri mereka ini adalah anggota Kristus. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Nah, berarti anggota polisi berarti polisi, anggota Kristus berarti Kristus. Mate mi jae dede. Berarti ini diurapi semua. Kristus semua. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, maka namaku dan berkata, akulah Kristus. Macolo ini. Parah ini. Esra. Kristen Esra. Manusia atau Tuhan, Bang? Dia mau debat ini sebentar, Bang. Moderator naikkan multi, Bang. Valentino. Wih, Valentino. Italiano Camuretto Oteno. Iya, silakan yang Tuhan naik, Tuhan, para Tuhan silakan naik. Multi. Oh, itu dia udah naik. Belum. Kamu tidak tahu multi, Bang Valentino. Itu pencet tuh. Makin dia. Tuhan tidak tahu multi. Islam Kristen Isra. Bang Isra, Islam Kristen. Isra. Halo. Bang Valentino aja tuh moderator. Valentino naikin Valentino. Sap. Banyak Tuhan di sekeliling kita. Cepet kita mau bilang masalah. Keluarga Tuhan. Tuhan lagi sikat gigi karena giginya berlubang. Tuhan lagi ke puskesmas karena pahanya kena bisul. Kalau Tuhan mencret. Awi kodongnya. Menrasen kon saya. Ya, ini Valentino. Silakan. Dari tadi gua minta naik, kenapa nggak dinaikkan? Kok lemah kali? Aku bukan moderator, saudara. Ayo. Sebagai Tuhan harusnya Anda naik sendiri. Ya, ini Tuhan nih. Lanjut. Selamat malam, salam kenal anggota-anggotaku. Iya, selamat malam. Iya, Pak Tuhan. Bos. Ini saya mau bertanya. Oh, bertanya. Kupikir mau menjawab. Apa pertanyaan? Sebelum saya bertanya, saya dari ajaran masuk ke surga Kristen. Oh, surga mana itu? Surga neraka. Pertanyaan saya seperti ini ya. Di mana dalilnya Kristen akan masuk surga? Tidak ada Yohanes dalilnya. 10 ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Udah, lu diam cuma. Oh, begitu. Ketika Yesus itu pintu, Yesus itu mengajarkan dirinya Tuhan atau utusan Tuhan. Sekarang tunggu dulu. Kau bilang Yesus diam. itu pintu, tapi kau tidak masuk ke Yesus, kau masuk ke Paulus. Salahmu di situ.
Nah, Yesus pintu. Orang yang masuk kepada pintu yang Yesus adalah pintu tidak akan menjadi Kristen. Sebab Yesus itu adalah Yudaisme. Bersyukurlah kamu Juma sebagai umat manusia yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Dari mana? Tidak ada Kamu Yesus manusia. menebus. Coba kau baca Roma 8 nomor 10. Tidak ada Yesus menebus. Nah, coba belajar kau banyak-banyak. Kau baca dulu itu kau punya kitab Roma nomor 8 di bab 8 nomor 10. Ternyata Yesus tidak menebus dosa. Percuma kau jual produk gagal. Ternyata Yesus tidak menebus dosamu. Sekarang saya mau bertanya kepada anggota-anggota saya. Bagaimana bisa kau Pertanyaan saya bertanya seperti sedangkan ucapan yang kau ucapkan itu tidak betul dan tidak benar? Tidak betul dan tidak benar disebabkan Saya mengasih di dalam pertanyaan. Roma 8 nomor 10 di situ Kristen mati karena dosa. Berarti tidak ada tebus dosa. Itu produk gagal. Tadi gua udah jawab pertanyaan lo ya Juma. Sekarang giliran gua yang bertanya kepada Allah. Tadi kau berkata kalau ada keselamatan di agama Kristen karena Yesus datang menebus dosa. Biarkan gua bertanya kepada Allah. Tetapi ternyata Yesusnya tidak menebus dosa. Buktinya Kristen mati karena dosa. Dan kamu tidak bisa mengatakan itu iya karena kamu pengikut sesat. Udah itu bilang kau jangan Bagaimana kau mengatakan aku pengikut sesat? Sedangkan hidup kekal sudah ada sama aku. Yesus mengatakan hidup kekal itu. Hidup kekal itu menurut Yesus adalah percaya Yesus utusan Tuhan bagi Bani Israel. Nggak usah tegang-tegang kali. Ambil rokok surya. Begitu. Hidup kekal itu ada di Islam. Sebab Yesus sendiri yang mengatakan hidup kekal itu mengenal aku sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan. Sedangkan kamu sebagai seorang Kristen mengenal Yesus sebagai Tuhan. Tidak ada itu. Udah bisa gua ngomong? Tidak ada Yesus mengajarkan hidup kekal itu mengenal Yesus Tuhan. Perbaiki dulu. Perbaiki dulu itu. Nggak usah ingin menang sendiri. Kau boleh bertanya 1000 pertanyaan, 50 tapi kau besar di Indonesia semua dikuasai. Tapi kau benarkan dulu perkataanku. Hidup kekal itu hanya ada di Islam. Hidup kekal itu tidak ada di dalam kitabmu. Kau sudah dengarkan perkataanku tadi. Kau ngomong apa? Kau harus membenarkan perkataanku dulu bahwa hidup kekal itu hanya ada di Islam. Benarkan dari Allah Juma. Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal diriku sebagai utusan Tuhan. Betulkah? Lubang nete senak kaning di mute kalapa rojan. Sip babami. Betulkah Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan? Kau jawab dulu. Kau jawab dulu. Setelah itu kau bisa bertanya. Silakan. Silakan kau bertanya, kau menjawab. Benarkah hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan? Jawab. Dari gua mau ngomong di mute. Akasi teon yang sip babami. Nggak usah tegang kali, slow aja. Ya, makanya kau jawab dulu pertanyaanku itu, bah. Pada saat kamu bertanya kepada saya sudah ke-9 kali. Sekalipun saya belum ada bertanya juga. Tapi kamu belum pernah menjawab sekalipun. Semuanya sudah saya jawab 1 sampai 8. Coba, apa jawabanmu? Betulkah hidup kekal saya itu? bertanya kepada kamu.
Kau jawab dulu pertanyaanku supaya nanti kita berdiskusi terang bendera kau ini ada di kubu di mana kubumu. Jangan kau emosi, kau tinggal menjawab. Kita tidak ada emosi. Ya sudah, kalau begitu kau jawab sudah. Betulkah mengenal Yesus hanya sebagai utusan Tuhan bisa menyelamatkan manusia memperoleh kehidupan yang kekal? Ayo, kau jawab sudah. Menurut Yesus, hidup kekal itu diperoleh manusia hanya oleh karena mereka mengenal Yesusnya itu sebagai utusan. Betulkah begitu? Gua akan ngejawab pertanyaan Allah. Pertanyaan Allah itu sudah. Ya. Jadi begini. Gua sekali lagi tekankan kepada Allah. Lo sebagai manusia benar enggak? Mana jawabanmu, Lo manusia Kucu? benar enggak? Lu tinggal jawab yes or no. Allah menang. Tadi saya bertanya, hidup kekal itu menurut Yesus mengenal dirinya sebagai Tuhan atau mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan? Kau tidak menjawab, malah kau bertanya. Menandakan bahwa setiap hari kau makan babi. Tidak berfungsilah otakmu itu. Kutanya samamu, menurut Yesus, hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai Tuhan atau mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan? Mana yang benar? Menurut Gua sudah Yesus. menjawab pertanyaan Allah Juma. Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui. Bukan begitu pertanyaanku, Jadi bujang. artinya jalan menuju ke surga cuma ada di dua. Tidak itu kutanya. Yang kutanya samamu, menurut Yesus, hidup kekal itu diperoleh dengan cara mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri. Kenapa pula kau lari ke Yohanes 10? Sakit kau ini. Sakit. Perlu kau itu disuntik mati saja. Begitu berat kau jawab pertanyaanku. Padahal pertanyaanku itu pertanyaan baiknya. Aku menginginkan kau menjawab dengan jujur. Hidup kekal itu menurut Yesus mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan. Jawab sudah. Tak bisa kau ikut perang. Kau ikut perang. Sudah ku bilang jangan kau ikut perang. Kau ikut, matilah kau. Siapa suruh jadi oten? Susahlah hidup kau. Ditanya tentang prinsip dalam agamamu, menurut Yesus hidup kekal itu diperoleh dengan cara mengenal dia sebagai utusan Tuhan atau Tuhan. Bingung kau kan? Ya naik. Kenapa turun, Valentino? Yang ditanya kau jawab, Bang, ya. Capek kali orang Batak yang ngomong ya, kenapa kau begitu? Capek. Tapi bisa ke bahasa Batak ternyata. Pilan-pilan lai. Sudah ku bilang kau jangan berperang. Kau masih maju berperang. Matilah kau, Valentino. Naik lagi yuk. Multi. Saya tidak singgung, mohon maaf ya. Aku bilang capek kali kalau kita ngomong Batak ya.
apa ya? Kalau orang Batak mungkin ringan, tapi dengar gurunda itu kayak berat. Up, host. Tapi kalau kau naik kau ngejawab ya, Valentino. Bikin teh. Mau main game. Ayo, Ten. Jadi pertanyaannya Masih, bunda sederhana pertanyaannya, tapi kenapa dia nggak jawab? Berat itu Bun, berat. Kalau dia bilang hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan, faktanya dia Tuhan kan. Ginjalnya bengkok langsung. Kalau kamu mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan, mustahil kau Tuhan kan. Karena kau sudah mengenalnya sebagai utusan. Tapi karena kau tidak mengenalnya sebagai utusan, maka kau Tuhan kan. Padahal ini kan janji Yesus hidup kekal. Lah cilaka. Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan. Kenapa kau Tuhan kan dong pala? Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan. Tapi kenapa kau Tuhan kan? Berarti kau tidak mengenal Yesus. Pemalasa. Pintu katanya. Ada pintu Yesus, tapi kau masuk di pintu Paulus. Betul-betul Oten. Ya Allah, berilah mereka hidayah. Jadi itulah Luga, makanya Luga melarikannya ke yang aneh-aneh tuh. Roh Kudus perempuan, Bapak berhubungan dengan Roh Kudus, lahirlah Yesus. Karena Tuhan pasti anaknya Tuhan juga. Sebenarnya Bunda kalau Kenapa? Supaya dia tidak merasa, dia tidak selalu kalah katanya, selalu kalah dengan Muslim. Jadi nggak bikin cara-cara. Bunda, Iya. tadi kan dia bawa Yohanes 10. Saya kan bertanya, mana jaminan keselamatan kalau Kristen itu masuk surga? Ya kan ya? Iya. Dikasih ke Yohanes 10 nomor 9. Ternyata di situ bukan masuk surga. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan dia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Bukan surga, tapi hanya menemukan padang rumput. Kambing kapang. Kalau di Islam kan dah halal jannah, ya kan? Barang siapa yang mengikuti Nabi Muhammad maka akan mendapatkan surga, masuk ke surga. Dia, barang siapa yang masuk ke dalam pintu Yesus akan mendapatkan, menemukan padang rumput. Kok ngapa main golf? Kalau kau bilang kayak apa deh? Padang rumput. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan dia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ada minjo, padang rumput ya kan reminaum balala. Padang rumput di poeng, apa? Kusangka tom. Tidak bohong kapang.
Aduh. Dong pala kayak kerbau dicucuk hidung. Padang rumput di poe. Sayang. Ikut dong. Padang rumput. Kalau dibilang ubi jalar, daun ubi jalar, ada kemungkinan ada umbi-umbian yang ditumbuh isinya di dalam ini padang rumput. Aku ngapa kamu sih? Mau camping? Allahu Akbar. Kemana kamu sih? Akulah pintu, barang siapa melalui aku ia akan selamat. Dan dia akan masuk dan keluar dan menemukan surga, jannah. Ini malah menemukan padang rumput. Rumput. Kamu bahkan rebimbinan. Identik dengan kambing kah? Makan rumput. Bisa-bisanya sudah bawa. Dan sangka tuh pertanyaan tak begitu. Jadi saran saya jangan cuman menggunakan daun pengantin kalau sudah mati. Bawa sabit. Buat ngarit ya, Gulunda. Iya, ngarit. Sekalian cangkul. Allahu Akbar. Barang siapa mengikuti aku akan menemukan padang rumput. Mungkin di situ semua berkumpul tahu padang rumput. Iya sih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan surga, masya Allah ya. Ya Allah. Alhamdulillah. Gimana kabarnya semua? Udah ramah semuanya ini. Kecil suaranya bang, apologet. Alhamdulillah. Kenapa? Iya. Mudah-mudahan sehat selalu semuanya. Amin. Amin. Ini polemik salib karya iblis belum selesai kah Guru dan belum. Kayaknya baru dimulai. Allah, ini kayaknya dahsyat sekali ini, menggoncang mereka ini, membuat mereka benar-benar dalam cakar-cakaran lah. Tadi pendeta Budi Asali juga ngamuk. Masya Allah. Ngamuk barusan di komalnya bom dia marah besar. Makanya apa namanya ini menggoncang mereka, berkubu-kubu mereka ini. Benar yang dikatakan oleh Allah dalam surat An-Nisa 157 ya. Mereka meributkan, meragukan, menggoncangkan. Karena Ustadz Yusuf PI ini kemarin nih. Goncang begitu ya. Selanjutnya kita ikut nyimak belajar. Baik. Masya Allah. Tapi Bang Juma seharusnya Pak Budi Azali itu tadi nggak usah marah di situ. Bukan tempatnya menurut saya. Justru LAE mungkin ya Bang Juma ya. LAE ya. Allahu Akbar. Masya Allah. Silakan dinaikkan notennya lagi. Mungkin mereka mau padang rumput. Jari bembe. Bos, naikkan. Jadi kepanasan pendeta-pendeta ini terancam perpuluhan terancam. Jemaat kabur. Bunda Sri, Assalamualaikum. Ehad. Ya, Apa ini bang? saya Kristen. Itu yang kami tunggu dari tadi bang, silakan. Gurunda, sebelumnya saya mau tanya, apakah si ini tuh benar-benar masuk penjara? Siapa tuh namanya? Tuan Logika ya, akunnya. Kabarnya beliau ditangkap, bener nggak, Gurunda?
Informasinya begitu bang, dari bininya sendiri. Iya, ada teman yang memang teman-teman diskusi katanya. Bentar bang, Nggak ini ada pernah Oten kelihatan biar begitu. Gurunda diskusi. Oh gitu ya. Iya, Yaudah, istrinya mengatakan iya. Silakan. Malah istrinya sekarang ini apa itu istilahnya ya? Minta donasi untuk suaminya. Wih, kasihan. Oke, silakan Ehad juga dia padahal Trinitas ya. Lanjut bang, Ehad. Garambang dia itu, Garambang. Paling sebentar nanti sama si Faruk atau si Suma saya ditutup Kayak Abu. karena nggak tahan. Besar mulut penyembah Kristus ini. Kau itu dari dulu mulutmu sombong, tapi ilmu nggak ada, kawan. Tapi kau kan nggak kuat hadapi saya. Iya, bagaimana saya mau kuat kalau kau gila permanen? Enggak, bukan gila permanen. Coba kau sedikit waras, sedikit aja. Coba kau sedikit aja kau waras. Kalau kau waras, berarti kau bisa membedakan antara karya iblis dan karya setan dan karya Tuhan, betul? Bisa. Salib itu rencana siapa sampai terjadi? Kan tadi sudah kemarin kita udah bahas ini kan Suma. Kamu turunin saya gara-gara tidak kuat nerima. Bukan tidak kuat, kau menipu dirimu sendiri. Kasihan Kristen yang mendengarkan kamu. Coba kalau kamu tuh agak sedikit aja waras, sedikit aja. Nah sekarang coba kau jelaskan, kalau kau masih mau berdebat, berdiskusi. Salib itu karya iblis atau karya Tuhan? Menurutmu itu? Kok jadi menurut saya? Itulah kamu. Enggak, kita perjelas kamu yang dulu. Kamu ditanya, malah kau tanya saya. Ya kan kita perjelas dulu maksudmu. Rencana itu apa? Iblis sudah membuat rencana. Itu sejak kapan iblis membuat rencana penyaliban itu? Ya, sejak kapan? Sejak Yesus turun. Sejak Yesus itu datang. Sejak itu pula lah kemudian iblis berencana untuk membunuh Yesus. Kira-kira iblis... Kok jadi kau yang bertanya ke saya? Saya yang bertanya. Enggak, supaya salib itu saya karya tahu. iblis. Itulah kelebihanmu. Saya sedang bertanya samamu. Kenapa? Karena kamu itu adalah penikmat salib, di mana salib itu menurut Bible adalah hadiah dari setan. Bantah itu, bantah. Oke. Ini kan logical fallacy. Kok yang logical fallacy gimana? Yesus sendiri yang mengatakan itu kok. Orang yang menginginkan, orang yang ingin membunuh Yesus adalah orang yang melakukan kehendak iblis. Ya, rencana pembunuhan ya. Iya, iblis yang merencanakan, bukan? Rencana pembunuhan dia pada saat itu dia. Nah, itu akui dong, gitu dong. Berarti kamu sama seperti iblis, mengakui bahwa salib itu adalah rencana iblis. Udah, titik. Betul? Pembunuhannya. Mulai banyak cerita. Ada banyak cara untuk apa? Membunuh orang. Bisa. Kok jadi orang? Yesus yang kita bahas ini salib. Salib yang kita bahas. Salib. Pembunuhan itu kan bisa kalau dulu salib kan tahu, yang ada kita hukum bahas rajam ini kan? salib. Gini, Pembunuhan iya. boleh banyak, pakai sabit, pakai cingkul, pakai kapak. Ini salib. Salib ini rencana iblis atau rencana Tuhan? Kau tidak bisa menunjukkan di mana iblis berkata kenapa? bahwa Saya kan sedang bertanya. Saya kan sedang bertanya. Saya sedang bertanya. Salib itu kan terjadi. Nah, harus kau jelaskan apakah terjadinya salib karena rencana setan atau rencana Tuhan? Assalamualaikum warahmatullahi. Itu dulu. Oke. Pembunuhan yang kan saya katakan tadi yang direncanakan oleh iblis adalah membunuhnya. Nah, berarti salib berarti salib ini rencana iblis kan? Dia merencanakan pembunuhannya. Pembunuhannya itu bisa dilakukan. Salib ini rencana iblis bukan? Gini semua santai ya. Kamu itu ingin memelintir, ingin melilit. Keadaan sudah nyata.
Keadaan sudah yang nyata, membunuh udah Yesus terciduk. Sabar. Salib dulu yang kau bahas. Salib ini rencana iblis bukan? Kematiannya atau salibnya sekarang? Gimana orang ini? Kalau berbicara mengenai salib, kan dia mati. Yohanes 19 nomor 30 kan mati Tuhan kau itu. Jadi menurutmu orang-orang yang disalib? Kok jadi saya? Kok jadi saya? Satu pertanyaan ini aja kau belum jawab. Iya, kita perjelas. Menurutmu orang-orang Ya sudah, maka untuk menjelaskan itu, untuk memperjelas tema ini, apakah rencana iblis menyalibkan Yesus itu adalah betul-betul murni rencana iblis? Ya, begini. Menurutmu, itu kan, iblis gimana? itu sabar. Kenapa jadi sabar? Kau nggak bisa, kau nggak kuat, Saya kan, bertanya samamu, kamu yang beriman kepada salib, bukan saya. Bukan saya yang menerima salib, kamu kawan yang menerima. Nah, saya tanya samamu nih, apakah salib itu rencana iblis? Makanya kita perjelas dulu. Kok makanya, kok jadi makanya? Makanya kau diturunkan karena kau begini caramu diskusi. Ya karena kau tidak Apakah salib itu rencana iblis? Cuma ketika orang berdiskusi, kita harus mengerti duduk perkaranya bagaimana. Ketika orang berdiskusi, kita harus tidak menjawab pertanyaan. Gitu. Saya mau menjawab pertanyaan, tapi ini sekarang yang kutanya apa? Yang kutanya apa? Kau jawab apa? Kita membahas salib. Salib ini apakah rencana iblis atau rencana Tuhan? Salib atau kematiannya? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Udah lebih dari 10 kali ditanya kau jawab nggak bisa. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Loh, gini loh, di dalam kekristenan salib atau kematiannya. Salib atau kematiannya. Supaya kita jelas. Justru karena dia disalib maka dia mati. Kalau dia tidak disalib dia tidak mati. Yohanes 19:30 karena dia disalib itulah dia mati. Oh, jadi menurut kau ini. Oke, saya terima apa. Pertanyaannya saya ulang lagi. Apakah kasih lengkap kematian? Apakah salib itu? Apakah salib itu rencana iblis? Salibnya, salib. Oh, jadi bukan kematiannya. Kalau salib itu berarti kematian. Loh, kalau begitu kau jelaskan, apakah kematian? Kenapa saya harus jelaskan? Saya kan bertanya. Kau kan tidak berani menggunakan diksi itu. Inilah kenapa kau diturunkan, karena kau gila. Kan udah aku bilang dari kemarin, kamu itu kapan warasnya? Waras sedikit aja napa? Sedikit aja. Kenapa kau nggak berani pakai diksi kematian? Kenapa harus ke sana coba? Kenapa harus ke sana? Kan kamu bilang bahwa itu masalahnya. Ini yang berbicara salib. Salibnya, ini berbicara salib. Ini berbicara salib. Oke, silakan. Nah, apakah salib itu rencana iblis atau rencana Tuhan? Salib itu rencana Tuhan. Di mana dalilnya? Salib itu rencana Tuhan. Di mana dalilnya salib itu rencana Tuhan? No, salib itu rencana Tuhan. Kita orang Kristen itu percaya bahwa kematian Yesus itu adalah memperdamaikan Kristus Tuhan dengan manusia. Jadi salib adalah hubungan horizontal dan vertikal. Itu makanya kau diturunkan karena kau masih gila. Kau kan tidak berani menerima. Bagaimana tidak berani menerima? Di mana dalilnya ku minta? Kau menjelaskan kami Kristen itu adalah bla. Kau sendiri juga tidak punya dalil di mana iblis berkata saya tanya dalil. Salib itu adalah ya Yesus itu harus mati di kayu salib. Itu mana dalilnya iblis bilang gitu? Coba kamu juga nggak bisa nunjukkan. Saya kasih dalil. Saya kasih dalilnya. Itu kan gila permanen. Di dalam Yohanes 13 nomor 2, mereka sedang makan bersama dengan iblis dan iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas anak Simon untuk mengkhianati Yesus. Ya, rencananya itu kayu salib. Mana ayatnya? Satu.
Yang kedua dengar, yang kedua di dalam Yohanes 8 nomor 57. Kenapa kau ingin membunuh aku? Karena kau tidak memperoleh firman di dalam dirimu. Kamu ingin membunuh aku karena kamu ingin melakukan kehendak bapakmu. Siapa Membunuh bapakmu? atau membunuh Siapa atau bapakmu? menyalib? Siapa Membunuh atau bapakmu? menyalib? Saya bilang, membunuh atau Siapa menyalib bapakmu? Siapa dari bapakmu? tadi. Makanya Siapa dari tadi saya bapakmu bilang, ini? Umar, Kata Yesus kenapa adalah kamu tidak mau? iblis. Adalah iblis. Jadi orang-orang yang berupaya untuk membunuh Yesus itu adalah anak-anak iblis. Karena iblislah yang menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Dengan cara apa mereka membunuh Yesus? Tanya diri lo. Yesus dibunuh dengan cara direbus, ditinja, ditenggelamkan di laut, atau disalib. Itu poinnya. Gitu cara kerangka berpikirnya. Ya, Yesus orang berencana Yahudi, dibunuh kan? hukuman Yesus secara berencana Yahudi itu dibunuh. apa? Berarti Anda sudah menjawab bahwa iblislah yang berencana membunuh Yesus dengan jalan apa? Membunuh, Dengan ya. jalan disalibkan. Dengan cara apa? Ini kan? Dengan cara apa? Tadi kan kau bilang ini soal soal salib. Kau bukan tidak mengatakan soal pembunuhan. Sekarang kau mengatakan soal pembunuhan. Makanya kau makanya kau saya pakai bilang kerangka cuma, berpikirnya. Siapa yang ingin menyalibkan Yesus? Iblis. Bukan. Nah, untuk apa kemudian iblis itu ingin menyalibkan? Untuk membunuh. Kau balik lagi. Siapa yang ingin membunuh? Iblis. Dengan cara apa mereka membunuh? Disalibkan. Kenapa kau pertanyakan hal yang sama? Itu namanya gila. Iblis ingin menyalibkan. Apa tujuannya? Membunuh. Iblis ingin membunuh. Dengan cara apa? Dengan menyalibkan. Kau tanya bolak-balik. Padahal itu juga yang berputar-putar. Gini, cuma pakai logika ya. Pakai logika. Udah, kau turun. Pakai Saya logika. nggak suka. Loh, Daripada takut kan? ku siram matamu pakai air aki nanti. Ngapain saya diskusi sama orang gila kayak kau? Kamu mau sok paten, kau mau sok intelek, tapi ilmumu nggak ada. Begini Suma, begini apa begini. Ngapain saya dengarkan orang bonyok otaknya seperti kau? Yang penting kau sudah mengakui apa itu? Bahwa salib adalah rencana iblis. Kau mengatakan Tuhan, artinya Tuhanmu memang iblis. Karena tak ada dalilnya Tuhannya Yahudi menginginkan penyaliban terhadap orang benar, itu nggak ada. Tuhan yang kumaksud itu adalah iblis. Thank you. Sedikit aja kau waras, pasti saya betah menghadapimu diskusi. Sayangnya tak sedikit pun kau menampakkan kau itu waras. Berarti dia itu murid si Edis Bang Juma ya? Sama berarti jawabannya ya? Iya. Murid Yesus. Apa? Edis. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah aku boleh bertanya sesuatu? Jawab Bang Juma. Tidak. Bang Juma, apakah engkau berkenan kalau aku bertanya sesuatu? Tidak. Kenapa? Karena otakmu sudah beku kayak keju. Jangan gitu dong. Kamu Itu tahu faktanya. sebenarnya apa yang kita katakan itu Siapa adalah Yesus cerminan. menurutmu? Siapa Yesus menurutmu? Yesus itu adalah manusia biasa, hamba Allah. Yesus itu seperti dirimu dan diriku, dirimu dan diriku, dan juga setiap orang. Terus, mari kita teruskan. Jadi Yesus adalah hamba Allah sama seperti kita semua, saudaraku. Tetapi bedanya hanya satu, bahwa Yesus ini dikandung tanpa dosa. Jika kalian mengenal Al-Masih Isa alaihi salam, dia adalah Yesus Kristus. Dan juga Yeshua Hamasyah. Jadi
3 nama yang kalian kenal, yang dikenal Mikana adalah Yeshua Hamasyah, yang dikenal Agatha Palermo Yesus Kristus, yang kita kenal sebagai Al-Masih Isa alaihi salam. 3 nama dalam satu sosok. Tapi Yesus itu bukan Tuhan, saudara. Yesus adalah hamba biasa seperti kita. Bedanya, beliau dikandung tanpa dosa. Jadi, Ibu Maryam pada abad 1 Masehi didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini adalah Ruh Kudus. Jika Ibu Maryam yang didatangi malaikat Jibril, itu artinya bukan Allah Subhanahu wa taala yang datang kepada ibu. Malaikat Jibril. Artinya di sini bapaknya Yesus itu bukan Allah, tapi malaikat Jibril. Karena yang mengatakan kepada Ibu Maryam adalah malaikat Jibril, Ruh Kudus itu. Jadi demikianlah cerita sesungguhnya. Jadi kalian itu tolong jangan salah paham ya, saudaraku. Pertama, kalian dan aku sama-sama manusia. Yesus pun adalah manusia biasa, hanya bedanya dikandung tanpa melakukan hubungan suami istri antara Ibu Maryam dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril nggak mungkin kan melakukan hubungan suami istri dengan Ibu Maryam karena malaikat itu suci. Jadi Ruh Kudusnya saja yang langsung ditiupkan seret, begitu masuklah Ruh Kudus itu dikandung oleh Ibu Maryam. Itulah yang dinamakan inkarnasi. Manusia yang diciptakan dikandung tanpa dosa, saudara. Dan itu bisa terjadi, kenapa? Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti ketika adanya penciptaan Adam alaihi salam, manusia pertama, hanya dengan mengambil segumpal tanah lempung hitam, dan Tuhan dengan tangannya yang ajaib membuat Adam seperti gambarannya, dikasih mata, dikasih telinga, dikasih mulut, dikasih tangan, dikasih kaki. Kemudian ditiupkan ruh dari Tuhan itu sendiri ke diri Adam, akhirnya Adam menjadi hidup. Bau berak ini Bang semua. Namburu. Parah ini. Namburu. Bau berak ini, berak di sini. Kenapa tertawa? Lanjut Bang Juma. Udah aku bilang otaknya mengeras kayak keju. Bagaimana saudaraku? Apakah aku boleh melanjutkan? Tidak. Jangan. Kenapa sih tidak terus? Mari kita lanjutkan. Parah ini. Allah Akbar. Gimana saudaraku? Kekacauan yang nyata. Ini orang dia mau mencampur agama ya. Dia mau apa ya? Dia mau menggabungkan semua. Padahal nggak nyambung loh. Ini namanya nyeruduk babi ini Bunda. Nyeruduk babi ini. Tadi Juma bertanya tentang salib kepada saudara yang satu tadi kan, tentang apakah itu kehendak iblis, kehendak Bapa. Sekarang Juma tanya ke aku dong tentang itu. Jawab aja, silakan Guru. Harga telur sekarang 1 rak berapa Mbak? Aku nggak pernah belanja. Aku nggak pernah belanja telur. Kalau telur biasanya yang belanja itu bukan aku. Suaminya. Bukan. Ada Apa yang biasa disuruh-suruh belanja, bukan aku. Tetangganya. Bukan. Tetangga kan nggak kerja di. Pokoknya ada orang kerja yang disuruh-suruh beli telur tuh ada, bukan aku. Jadi agama Anda ini apa? Agamaku Islam. Jadi Tuhan menurut Anda serupa dengan Adam? Tuhan itu sebenarnya begini saudaraku Juma yang tersayang.
Sebenarnya sebelum kita beragama, sebelum kita memeluk Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, Taoisme, Kapitayan, atau apapun lah, atau bahkan kalau kita memeluk agnostik, mempercayai tentang agnostik, atau bahkan kalau kita mau jadi ateis, itu sebenarnya terlebih dahulu kita harus ma'rifatullah, mengenal Allah dengan Dijawab aja itu sebenar-benarnya pertanyaan Bang Juma, pengenalan. jangan kemana-mana, pusing orang mendengarnya. Dijawab aja pertanyaan Bang Juma. Jadi kalau kita sudah marifatullah, kita sudah jadi ateis. Bukan, justru dengan sudah ma'rifatullah, maka kita tidak akan lagi memperdebatkan tentang agama-agama yang ada. Karena Tuhan sendiri Maha Pengasih dan Penyayang, bahkan sampai detik ini Apa? Ngomong apa sih? Makrimatullah. Udah ketularan. Makrimatullah itu apa? Ketularan ini jamnya. Aduh, virus ini. Udah. Makna makrimatullah itu apa? Mbak saya pengen tahu, Iya, Makrifat itu silakan. apa? Makrifatullah itu apa? Jadi ma'rifatullah itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pengenalan. Tetapi ada tingkatannya. Berarti mengenal sifatnya ya. Mengenal sifatnya, mengenal dirinya, mengenal nama-namanya gitu ya. Tapi kau tidak percaya Yesus disalib. Kau tidak percaya. Yesus itu memang disalibkan karena kafir. Yang kau ngaku-ngaku Islam. Saudaraku, di dalam Al-Quran itu ada ayat yang diedit. Di dalam saudara. Al-Quran tertulis Yesus atau Nabi Isa tidak disalib. Dengar dulu. Di dalam Al-Quran ada ayat yang diedit katanya. Coba. Saudaraku yang tersayang, di Al-Quran itu ada ayat yang diedit dan itu bagian pada Quran surat Maryam. Kafir. Parah. Di mana? Yang mana? Surah Maryam ayat berapa? Jadi saudaraku yang tersayang, khususnya Juma yang kusayang, Al-Quran yang kita pakai sekarang adalah Kampreto kau bunda. Semua Ya. pasien Bang Zuma kau tadi bisa tahan ketawa, ini kok nggak bisa ya? Sayang. Mana surah Maryam ayat berapa yang diedit? Di dalam surat Maryam itu kamu bacalah tentang pengangkatan Yesus Kristus itu dan bandingkan dengan yang ada di Alkitab. Yang benar itu adalah yang ada di Alkitab. Karena yang di Al-Quran itu adalah yang diedit pada bagian pengangkatan Al-Masih Isa alaihissalam. Ya, surah Maryam ayat berapa? Ya, lihat saja di situ Quran surat Maryam yang ada tulisannya bahwa Al-Masih Isa alaihissalam itu diangkat itu. Tidak disalibkan, itulah yang diedit. Yang diedit yang mana? Yang diedit yang mana? Nggak tahu. Itu yang nggak ada tulisan disalibkan itu diedit. Karena yang disalibkan. Ya, sebelum Al-Quran diedit bunyinya seperti apa? Sebelum Al-Quran itu diedit itu ayat yang berbunyi itu disalibkan, diwafatkan, tetapi sebenarnya Yesus nggak pernah wafat. Dia hanya mati suri 3 hari. Masolang generasi. Ditigana-kanai kok cumi. Jadi karena Al-Masih Isa global. Isa Kristus. Global. Waktu kecil berapa kali rupanya dilangkain babi waktu kecil. Saudaraku, aku mengabarkan berita ini demi kebaikan kalian supaya kalian paham
bahwa memang benar Al-Masih Isa alaihi salam itu adalah Yesus Kristus dan juga Supaya kami Yeshua Mashiach. paham bahwa kau penyesat gitu ya. Jadi Al-Quran ini memang diedit pada tahun 1924. Kepala otak kau. Bu global, ibu global nih jangan Kristen kali lah. Kayak Yesus kali suka mengardik. Onara diardik. Saudara, kalau saudara tidak percaya apa yang saya katakan tidak apa-apa. Yang penting saya sudah menyampaikan kebenaran, diterima atau tidak itu memang terserah karena masing-masing orang punya hak asasi Pembodohan manusia. itu kau sampaikan, pembodohan. Parah ini, parah. Parah, pokoknya parah ini. Inilah nanti akan makan rumput ini. Kau akan makan rumput makan itu. kutu. Oh, gara-gara makan kutu. Dari anjo dari monyet. Ya lama hotel ini kita permanen semua Gurunda. Bener-bener digawas. Oh ya Allah. Banyak kali kesalahan kau. Manggil Bang Zuma sayang. Disuruh dong Bang Zuma nggak boleh kau bertanya. Kau paksakan Bang Zuma. Kau Saudaraku, baiknya saya turun saja ya. Jangan dulu. Jangan dulu. Turun, Pak. itu yang diinginkan. Saya turun saja ya. Terima kasih ya. Jangan dulu, lanjut. Nggak usah, Iya. nggak usah, lanjut ya. Lanjut Iya. aja. Jadi Al-Quran yang kita pakai sekarang ini adalah produksi dari Kairo, Mesir yang dicetak pada tahun 1924 dan sudah mengalami pengeditan pada bagian Turunlah kau kata-kata kapir. penyalipan. Penyesat kau kapir, turunlah kau. Pemakan Nah, rumput. oke, saya turun ya. Sama LAI gimana? Turunlah kau penyesat. Jangan-jangan kau ini lari Oke, dari rumah saya sakit. turun saudaraku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LAI global. Global LAI kayak mana global? Kampreto Otenwati ini kampreto. Gak mau jawab dia tentang LAI. Turun deh. Ya, saya turun ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang-ulang lagi. Salam dia. Oh, dia campur-campurin agama nih si kampreto. Dia Islam percaya penyaliban. Pati. Ini giliran saya nih mau nanya ini sama Bang Juma nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Dedi dari Kalimantan Barat nih Bang. Lanjut, Bang Jumanya lagi bikin kopi kayaknya. Saya ini nggak paham nih masalah agama nih. Saya sih Islam, jujur ya. Cuma asalnya kan dulu kami nggak punya agama gitu Pak. Nggak ada memeluk agama karena Dayak Pak, kami orang Dayak. Bang Kalau nggak paham agama ya belajar. Silakan Masa bertanya. sudah tua gini nggak paham? Iya kan mau nanya nih. Boleh. Silakan. Kami ini kan awalnya itu kan animisme kata orang tua, jadi tidak mempunyai kepercayaan. Dari mana bang? Kalbar. Batak, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat kami Dayak, suku Dayak. Oh dari Dayak. Silakan. Tapi alhamdulillah sih kalau sekarang sih semua sampai orang-orang tua pun udah Muslim lah. Jadi Islam itu ya nama kami ini kan nggak paham lah agama nih. Istilahnya orang sholat ya kami ikut sholat. Katanya sedekah segala macam itu ini gitu mulai jalankan itu semua. Terus di sini kan gabung-gabung nih agama nih, ada Islam, ada Kristen. Kita mau nanya ini gini, kan kalau Kristen itu dia tuh sembahyangnya tuh
Nggak macam Islam tuh, setiap minggu pergi ke gereja, minggu aja ya. Jingkrak bang, bukan sembayang. Bukan ya? Bukan. Yang saya bingung tuh satu bang. Jadi dia tuh kan kalau sembahyang itu, kalau kita kan nggak boleh ya, kalau nggak ke masjid itu harus wudu, harus bersih, pakaian pun harus yang terbaik lah. Jadi kok mereka tuh ke sembahyang itu kita bukan yang jelek. Kau kan orang Kristen, tunjukin nama saya, coba kau jelaskan nama saya, yang namanya kitab suci itu seperti apa. Kalau sudah ada 6.000, nggak usah 6.000, satu titik aja salah, apa berarti itu masih dinamakan kitab suci? Coba, jelasin nama saya aja. Kita pakai akal-akal aja nih. Nanti kalau udah masuk data nih, banyak guru-guru saya nih. Ada Uniripa, ada Bang Jiman, ada segala macam. Sekarang yang akal-akal dulu deh, akal-akal. Lu jelasin dulu, nanti kau bertanya boleh. Jelasin dulu sama saya, 6.000 kesalahan yang dicetak ulang oleh LAI, itu bagaimana tanggung jawabnya? Berarti kan penyesatan terhadap orang-orang Kristen di Indonesia. Nggak usah beda-beda, nggak usah beda Bible ya, ini terjemahan aja. Apa sih, Dot? Lo mau diskusi sama saya apa mau? Kamu mau ngomong sendiri atau mau diskusi? Makanya saya tanya, pertanyaan saya dulu dong, jawab, nanti baru kau nanya sama saya. Kau dari tadi udah nanya soal Al-Quran, soal Nabi Isa, sudah saya jawab. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana kau membuktikan bahwa Bible itu kitab suci? Nah, apa itu definisi kitab suci? Coba kasih saya pengarahan, penjelasan. Kalau masuk akal saya terima, kalau nggak masuk akal lo mendingan turun aja deh. Sama aja berarti sama noten-noten lain. Ayo kasih saya definisi dulu kitab suci itu apa. Sesuatu yang suci itu seperti apa. Nah, sekarang kitabmu kau bilang kan, kalian kan menganggap itu kitab suci. Coba kasih penjelasan dulu. Bunda kabur. Ya, baru begitu aja kabur. Nanti alasan diturunin. Gimana sih? Nggak bisa. Nanti yang lain-lain nggak usah masuk ke isi. Hah? Mencret sama Bunda. Iya, nggak usah masuk ke isi. Kita kulitnya aja dulu. Bagian luar kan saya masih awam, masih belum bisa. Tapi kalau soal akal lo sampai mencret juga lo gue kejar. Itu. Ini yang ini satu siapa nih? Lord ini siapa Lord? Denny, Oten. Tuhannya. Oh Denny, kalau Denny mah aku nggak bisa ngelawan. Denny kan Tuhan, ya kan? Sama dengan Nabi Luga. Banknya itu bank di ya, bank syariah Rusia, di Rusia itu. Terus perekonomian di Amerika pun pakai bukunya Ibn Taimiyah, perekonomiannya Amerika. Makanya mereka hanya memperkaya sendiri tapi pakai cara-cara Islami. Itu yang repotnya aku Andi. Paham ya maksud saya Andi? Karena di Indonesia itu kan dia untuk mempertahankan ekonomi di Indonesia itu sebenarnya bank syariah itu sangat membantu loh, jangan salah loh. Bang apa kok? Membantu loh, makanya di luar negeri itu memakai itu gitu loh. Bang apa kok? Bank syariah. Oh nggak bisa, teman aku udah nyobain bank syariah, ternyata dia bilang sama kok. Maksudnya kok Andi tuh gini, Bang Jimmy, dengan sistem syariah itulah berjalan bank-bank yang ada di luar. Indonesia berjalan. Yang Rusia di luar itu loh Bang Jimmy. Nah, adapun kesalahan, adapun di luar akad berarti kan menyalahi aturan Islam. Berarti keluar, dia mendapatkan dosa gitu aja Bang Jimmy. Memang kita akui, kita gak tutup mata ada yang bank seperti itu mengaku ya syariah tapi ternyata akadnya salah. Nah, ya kan? Itu kan. Enggak, sekarang di Bank BTN juga ada syariah. Ada. Dari dulu juga udah ada kok di BRI. Iya, ada sampai sekarang masih berjalan. Iya, tapi kebanyakan. Tapi bunganya tetap sama. ya iya kok. Itu maksudnya tuh gini. Temen aku kan aku udah cerita, Wandi kan denger ya. Temen aku. Tahu.
yang orang-orang punya lah, dari toko punya toko emas, punya sarang walet kan orang punya nih. Temen aku sebelumnya itu plek dia masuk, dia kan otomatis deposito kan, orang gedean kayak model gitu kan. 6 bulan kemudian ditarik. Aku kan nanya, aku kan tahu sama istri sama lakinya. Genapi artinya Yesus itu menambahkan atau mengurangi sedikit. Terpaksa mereka ikuti imamat. Imamat itu kan semua hukum di dalamnya itu tidak mungkin. Ya, dan mereka tidak mungkin lakukan itu. Imamat itu contoh memperbudak orang selama-lamanya. Terus kalau berdosa itu pakai Yahudi itu kalau nyentuh mayat mereka harus lagi mencucikan dirinya dengan membakar 1 ekor sapi yang warnanya merah semua. Jadi mereka tidak punya panduan secara spesifik. Maka itu kenapa mereka menjelma menjadi agama sinkretisme. Mereka harus menggunakan tradisi yang berkembang pada masa di mana agama ini berkembang. Nah, agama ini kan berkembangnya di Romawi. Maka monogami itu salah satu tradisi agama Romawi. Jadi apa yang mereka jalankan itu semuanya mengikuti perkembangan tradisi. Dalam istilah Katolik itu ada istilah inkulturasi namanya. Mereka mengatakan itu inkulturasi alias integrasi atau masuknya suatu agama ke dalam kelompok yang kemudian menyerap nilai-nilai kelompok budaya itulah. Kayak gimana ya? Bisa kayak dulu sunan kita kan datang ke Indonesia, lalu mereka itu menggunakan wayang. Pada waktu itu orang menyanyikan senandung untuk penyanyian para dewa-dewa, maka para sunan menggantinya dengan salawat. Nah, itu namanya inkulturasi. Sebenarnya kalau kita boleh jujur, mereka itu bukan inkulturasi tapi sinkretisme, alias mencampurkan ajaran dengan tradisi, ajaran dengan ajaran. Contoh, mereka mengambil tradisi Yahudi. Kejawen itu bisa dong, kejawen bisa. Kalau kejawen ini, kalau kita boleh jujur kan ya, campuran adat antara agama kan. mereka tidak akan mau mengakui itu karena secara rasio, secara naluri, mereka sadar ketika mereka mengakui bahwa agama mereka hasil sinkretisme, mereka akan secara tidak langsung mengakui bahwa agama mereka itu buatan manusia. Jadi sama seperti dari animisme kan, itu dari animisme dulu ya. Campuran. Kalau kita nih, Bunda harus paham dulu Kapitayan sama kejawen itu. Kapitayan itu sebuah sistem kepercayaan yang mereka tuh percaya kepada Tuhan yang bisa mengimanensikan dirinya tuh di berbagai macam tempat seperti batu, goa, begitu. Makanya ada pengkultusan terhadap beberapa benda yang dianggap tempat bersemayamnya Tuhan. Contoh, kenapa ada istilah watu kan? Jadi ada Tuhan, tu. Tuh. Kata tu itu kata hantu ya. Istilah tu dalam agama Kapitayan itu istilah sakral. Itu makanya ada batu, tugu, semua ada ya. Jadi tu atau dalam bahasa lainnya to itu sebuah energi goib, kekuatan supranatural. Nah, dan menurut kepercayaan orang Kapitayan itu kan dari Sang Hyang Taya. Sang Hyang Taya itu dipercayai sebagai esensi yang berkuasa. Nah, itu adalah entitas yang tunggal, seperti kita menyebut Allah Sang Ilahi gitu. Nah, dan mereka percaya bahwa Sang Hyang Taya ini adalah entitas yang transenden. Tu itu gelar atau atribut, sama seperti
Allah itu ilah, atribut atau gelar. Maka tu itu gelar dari Sang Taya. Tuh, jadi kita tuh jadi tu itu ada dua sifat dia. Sifat yang baik sama sifat yang jahat. Sifat yang baik dipanggil dengan Tuhan, sifat yang jahat disebut hantu. Ya. Maka mereka kedua entitas ini sama-sama memiliki kekuatan gaib. Nah, kenapa Kapitayan tidak dimasukkan kepada istilah agama dulu? Karena mereka tidak memenuhi kriteria syarat sebuah agama berdiri. Syarat sebuah agama dikatakan agama. Dulu aku masih ingat belajar IPS ya. Syarat sebuah agama itu harus memiliki Tuhan, harus memiliki 5 unsur. 5 unsur atau berapa? Yang pertama Tuhan, yang kedua kitab suci, yang ketiga penyampai, nabi dan penyampai kitab Kayak suci. ini kita, kayak rukun iman kita mirip-mirip. Beberapa poin aja yang nggak sama. Kayak Itu dulu secara konsensus. Nah, kemudian kemarin satu tahun yang lalu Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa aliran kepercayaan ini mulai diakui di Indonesia. Udah termasuk di 5 agama itu nggak, 4 agama? Oh enggak, Belum ya? mereka masih disebut sebagai aliran kepercayaan. Jadi itu kan semua tentang agama itu kan di dalam Undang-Undang 1945 kan diatur pasal 28E sama pasal 29. Nah, kita cuman secara de facto itu 6 doang. Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Begitu. Tetapi kemudian ada maju kemarin itu. Maju Itu sebuah berarti orang Kristen dodol juga ya, kan kalau berdebat aku dengar Uniripa atau Bang Zuma atau siapa, kalau orang Kristen ditanya lo beda sama Katolik, oh enggak, kita mah sama, tapi orang Katolik jiwaku, dan janganlah lupakan Kalau benar ya tuh masuk lihat itu lancar aja dengan tuh lancar benar sudah tuh. Ini yani Tuhan. Seperti nanti ada tuduhan dari Protestan Katolik. Gua mau. Ya selama itu berbentuk dinar dirham saya oke fan aja. Ya iya itu yang benar. Ya kan Tandi? Ya kan? Dinar dirham kan emas bang. Ya udah tapi ngerti ya bang Akido maksudnya ya. Aku agak protes itu di situ loh bang. Maksudnya Viti itu kok emang dia maksudnya kok dia nggak ngerti ekonomi, ngapain bicara kayak gitu? Kata aku dalam hati, salah dong kalau kayak gitu, nanti salah tafsir yang dibawa. Kalau aku kan maklumin gitu loh bang. Kalau aku pribadi, ya deh. Cuman ngapain? Kamu kan nggak belajar ekonomi, nggak kayak aku, nggak kayak saya gitu kan. Saya kan ngerti gitu kan ekonomi karena memang saya kan kuliahnya di ekonomi. Kalau dia kan lihai banget di agamanya, udahlah luar biasa lah. Biasa gitu. Karena that is not important. Padahal ketika orang Islam yang memulai untuk mengangkat ini menjadi sebuah paradigma bahwa bagaimana mungkin kalian bisa dikatakan benar sementara jumlah kitab kalian berbeda. Kenapa ini menjadi penting dan concern bagi umat Islam? Karena ini standarisasi sebuah pernyataan benar dan salah. Kalau ternyata Katolik yang benar, maka jumlah kitabnya 72. Kalau Protestan berarti ada yang kitab dikurangkan oleh Protestan. Kalau Protestan yang benar, jumlah kitab cuma 66. Berarti ada kitab yang ditambahkan oleh Katolik. Maka secara konsekuensi logik kedua-duanya salah satunya, kalau salah satunya benar, maka di antara mereka ada yang telah menambah, ada yang telah mengurang. Nah, pada faktanya Islam membuktikan dua-duanya salah. Kenapa? Karena yang namanya kitab suci itu tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Itu fatal banget.
dalilnya berserak dalam kitab mereka. Jangan menambahi firman Tuhan, jangan mengurangi firman Tuhan. Tapi itu dilakukan oleh kedua denom besar ini. Katolik menurut Protestan menambah, Protestan menurut Katolik mengurangi. Dua-duanya berpotensi menyesatkan gitu loh. Namun karena kita maju sebagai umat Islam menjadi juri di antara mereka berdua, ya kita katakan mereka dua-duanya sesat. Kenapa? Parameter benar dan salah di antara mereka berdua tidak ada. Makanya harus diikat dengan pertanyaan, apa syarat sebuah kitab itu dikatakan suci? Itu. Jadi kalau sama sekali tidak bisa dijawab syarat sebuah kitab dikatakan suci, maka mereka tidak punya alasan mengatakan kitab mereka suci. Beda dengan Islam. Syarat Al-Quran dikatakan kitab suci itu tidak dihadirkan oleh umat Islam, tapi kitab itu sendiri yang berbicara tentang dirinya gitu. Uni, izin dulu. Uni tahu nggak MTQ kita mulai berapa lama sih? 100 tahun, 200 tahun, atau baru-baru ini aja? Apa tuh maksudnya? MTQ itu kan seluruh dunia tuh. Kan aku kemarin pernah dapat pertanyaan, oh dari mana buktikan katanya gitu kan, bahwa Islam itu tidak berbeda, ya nggak usah ngebahas yang sejarah yang lama-lama. Yang terakhir aja kita setiap tahun membacakan kitab suci di MTQ dari seluruh dunia. Kalau ada perbedaan sedikit pun, tidak mungkin orang ini menghafal dengan semua seluruh dunia itu bisa sama. Di situ aja sebenarnya kita bisa lihat. Bunda nggak usah ambil parameternya MTQ. Bunda tahu sejak pertama Nabi Muhammad membawa syariat Islam dengan adanya kewajiban untuk haji ke Mekah. Ya, berapa ribu orang setiap hari sampai detik ini yang tetap datang ke Mekah. Imamnya cuma satu atau dua? Imamnya cuma satu. Pertanyaannya, ketika imam membacakan Al-Fatihah, Quran, ayat pendek, ada pernah tidak terdengar di Mekah terjadi pertengkaran antara jemaah satu dengan jemaah lain karena mendengarkan imam yang berbeda? Nah, itu berapa kali? Apakah ayatnya yang dibaca itu saja? Tentu tidak mungkin. Oh enggak, seluruh Quran itu, apalagi Sudais itu, Imam Sudais. Waduh, panjang banget bacaannya. Di situ sebenarnya, di situ kita mulai berpikir secara rasio. Kenapa Islam satu tempat bisa dikunjungi seluruh umat Islam? Kenapa Kristen tempat makam Tuhannya saja ada beberapa tempat yang dikunjungin? Iya benar, beda-beda. Nah, jangankan mereka. Dan nggak ada pembuktian juga nih. Even di Israel, di Yerusalem itu nggak ada bukti paku aja atau tunjukin. Kalau kita nggak ada. Ke museum nggak ada. Kalau jadi kita ada tiga. Kalau ke museum itu masih ada peninggalan terompanya, sepatunya, sendal ini, selempangnya Nabi Muhammad aja masih ada taruh di ada 3 makam yang diklaim sebagai makam Yesus. Yang pertama itu ada namanya di Yerusalem, gereja yang digunakan oleh apa namanya Katolik, itu sekarang ada Katolik lebih sering ke sana di tempat dekat Aksos itu. Kurang tahu tepat pastinya, namanya gereja makam suci, namanya gereja makam suci. Nah kemudian ada yang namanya tuh satu lagi tuh yang kayak goa itu, yang pintunya bulat itu, apa namanya itu? Yang terakhir ini namanya makam. Iya, yang terakhir ini namanya makam Talpiot. Jadi ada 3 tempat yang diklaim sebagai tempat Yesus dimakamkan. Pertama, ini berdasarkan spekulasi, karena harus diakui secara jujur tidak ada satupun bukti arkeologi. Arkeologi ini termasuk situs ya, situs itu termasuk makam. Makam seorang tokoh kalau ditemukan secara bukti-bukti konkret, analisa secara ilmiah, bahwa diakui bahwa menurut para scholar itu makam dan ini tidak absolut kebenarannya, maka dia bisa disebut Nabi sebagai Daud, situs. Uni izin dulu nih. Nabi Daud, Nabi Ibrahim aja kalau nggak salah waktu Ari Untung pergi ke
Aqsa ke Yerusalem tuh ada di situ tuh ininya pemakamannya. Ya, Yang tapi sebesar sama, satu orang. sama itu masih itu klaim. Ah, itu klaim, oke. Kayak Nabi Daud itu tidak ada bukti arkeologi. Saya berkali-kali mengajak orang untuk jujur dengan diri sendiri. Nabi Ibrahim itu bukan tokoh historis. Nabi Adam bukan tokoh historis. Mereka adalah tokoh teologi. Kalau Nabi Adam nggak ada, nggak tahu jejaknya. Semua hanya Nabi Muhammad satu-satunya nabi yang bisa disebut sebagai tokoh historis. Itulah kenapa Kristen-Kristen mengupayakan untuk menghilangkan fakta ini dengan mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu fiktif. Kenapa? Karena di antara semua tokoh agama hanya Nabi Muhammad yang bisa dikatakan historis. Bukti arkeologinya banyak. Salah satu bukti arkeologisnya adalah Al-Quran. Karena tidak ada yang dapat membantah Al-Quran itu datang dari satu orang bernama Muhammad Ibnu Abdullah. Itu adalah bukti historisnya Nabi Muhammad, bisa dikatakan sebagai manuskrip. Kalau Matius, Markus, Lukas tidak bisa dikatakan bukti historisnya Yesus, karena itu tidak jelas sumbernya dari mana. Yang kedua adalah juga hadis. belakangan kan. Ya, belakangannya memang jaraknya 400 tahun. Kalau hadis itu juga adalah kesaksian tentang Nabi Muhammad, yang mana itu pun diikat dengan istilah ilmiah yang adalah bersanad lebih tinggi daripada sejarah gitu loh. Saya bisa membuktikan suatu saat kalau, makanya ini saya mau ngambil S2, ini rencana mau ngambil jurusan antara beberapa nih. Kalau saya ambil jurusan sejarah, saya berani untuk membuat sebuah tesis atau berani membuat sebuah karya ilmiah dengan statement kontroversi bahwa saya akan menyatakan hadis itu lebih tinggi daripada sejarah. Nah, ini orang-orang Kristen akan terkejut di sini, tapi saya pastikan mereka tidak bisa bantah. Saya berani memastikan ini karena kepastian ini bukan dari diri saya, tapi kepastian ini dari agama kita yang agama kita itu bersandar kepada sanad. Mereka ahli sejarah itu tidak bersandar kepada sanad. Bahkan para ahli sejarah itu ketika membuat sebuah sejarah, mereka tidak mempelajari psikologis dari sumber. Tidak ada tuh kalau kita dengar sejarah tuh begini. Pak Soekarno itu dulu pernah main-main ke Yogyakarta. Siapa yang bilang? Oh, namanya Cahyono. Tidak ada di dalam istilah sejarah itu dipertanyakan Cahyono ini orangnya jujur nggak? Cahyono ini pernah berapa kali berbohong? Cahyono ini di kalangan dia terkenal sebagai apa? Tidak ada begitu. Di dalam Islam, semua para ulama, Imam Bukhari itu memperhatikan kejujuran dari penyampai. Kalau di Kristen semua isi kitabnya Tuhan aja berbohong. Yesus itu berbohong di dalam kitab mereka sendiri. Itu loh. Jadi kalau kita lihat kebohongan-kebohongan yang ditunjukkan oleh Yesus itu ditunjukkan sendiri oleh kitab mereka dan mereka tuh tidak bisa bantah, makanya mereka banyak kejang di bawah. Nah, mereka adalah kaum yang terbiasa mendengarkan dongeng lalu menyebarkan dongeng itu, tapi menuduh orang lain menyebarkan dongeng. Nah, ini yang dilakukan oleh kaum Kristen di Indonesia. Fakta kalau mereka itu banyak mendengar kabar dongeng, mereka tidak menyelidiki siapa yang menyampaikan info itu. Nah, dongeng adalah informasi yang diada-adakan, yang kalau ditanya dari mana datangnya, mereka tidak mampu jawab. Coba kita tanya sama Kristen, seluruh Kristen yang ada di dunia, satu saja pertanyaan. Nggak apa-apa, Bunda harus tahu hukum teori psikologis ya. Ketika ada orang yang menghujat kita secara pribadi atas narasi kita, ada dua kemungkinan. Pertama, dia terguncang dengan narasi kita, tidak mampu membantah sehingga menyerang pribadi. Kedua, dia tahu yang saya bicarakan ini betul, namun dia tidak bisa bantah. Jadi ada dua nih, kalau tidak terguncang, kalau tidak sadar bahwa apa yang saya sampaikan benar. Nah, ketidakmampuannya membantah saya pada akhirnya membuat apa yang bisa dia lakukan untuk menunjukkan reaksi kemanusiaannya. Karena dia Kristen, ya udah menghujat. Kalau dia orang bijaksana, dia akan bertanya ke saya, apa bukti kamu bisa bicara begitu? Nah, ini orang bijaksana. Tapi kalau orang yang sudah dari awal memang kesurupan Tuhan yang adalah setan, mereka akan kejang-kejang. Sampai-sampai mereka menyerang pribadi saya. Padahal ketika mereka menyerang pribadi saya, itu membuktikan kalau saya benar.
Sama seperti Yesus. Yesus ketika mengatakan Shema Israel Adonai Eloheinu Echad, apakah orang Yahudi memuji dia? Tidak. Dia diserang secara pribadi, dikatakan dari Baljebul, dikatakan tidak waras. Karena mereka semua terguncang. Jadi seperti itulah orang-orang Kristen termasuk Fabrian Mosha. Kami pengikut Yesus tidak menghujat seperti penyembah batu dan bangke. Setahu saya Yesus itu batu penjuru. Setahu saya Yesus pernah jadi bangke 3 hari. Jadi jangan ngata-ngatain diri sendiri ya. Ketika kami umat Islam dituduh nyembah batu, kalian tidak mampu membuktikan secara tekstual, kontekstual, dan faktual. Ketika kami katakan menyembah batu, kalian punya bukti secara tekstual. Yesus itu batu penjuru, Tuhan itu gunung batu. Secara kontekstual, Yesus memang dialegorikan sebagai batu, dan Tuhan kalian memang bisa menyamar jadi apapun. Secara faktual, kalian membuat patung Yesus dari batu, dari kayu, bahkan mungkin dari silikon suatu saat. Ya, jadi kalau kalian mengatakan kami penyembah batu, kalian tak mampu mempertanggungjawabkan omongan kalian. Mungkin kalian pikir dengan omongan ini kami sakit hati, justru tidak. Omongan kalian itu menjadi batu pijakan kami untuk nampolin muka kalian dan bapak moyang kalian. Jadi ketika kalian menghujat kami nyembah batu, itu menjadi alasan kami dibenarkan dalam konstitusi dan dalam agama kami untuk mengembalikannya secara teori kepada kalian. Contoh, kalian katakan kami nyembah batu. Telah terbitlah bagi kami izin untuk menampar kalian, melanjangin agama kalian. Kami tidak boleh memulai, tapi kami boleh membalas. Ketika kalian tuduh kami sembah batu, maka saya sebagai muslimah dan warga negara Indonesia diberikan 2 izin. Agama saya izinkan saya membalas setimpal. Komparasi diizinkan dalam dunia akademik, yang diizinkan dalam konstitusi. Jadi jujur apa yang kalian lakukan itu sebenarnya penelanjangan terhadap Tuhan kalian kesekian kalinya. Saya bersyukur dengan adanya kalian para penghujat Islam. Kenapa? Sama seperti saya bersyukur dengan adanya iblis. Iblis hadir ke dunia membuktikan kalau manusia itu makhluk yang layak untuk dimuliakan Allah. Dengan kehadirannya Kristen membuktikan bahwa Islam adalah kebenaran. Orang Islam itu lebih bijaksana. Orang Islam itu tidak memulai tapi membalas. Itu bukti bijaksananya mereka. Ketika kalian katakan kami nyembah batu, saya mampu mengembalikan itu secara tekstual, kontekstual, dan faktual. Secara tekstual, Tuhan kalian gunung batu. Tuhan kalian batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan. Secara kontekstual, Tuhan kalian bisa menyamar jadi api, tiang awan, apalagi batu. Jadi tekstual kena, kontekstual kena. Secara faktual, memang Tuhan kalian itu batu terbesar bergambar Tuhan hanya dimiliki oleh Yesus dan patung Buddha. Gitu loh. Jadi kalau kami bicara menggunakan data tekstual, kontekstual, dan faktual, kalian hanya fitnah. Ketika kalian didudukkan dalam persidangan, kalian masuk penjara, kami bebas. Ketika kalian dihadapkan kepada seluruh dunia, maka kami memperlihatkan betapa kami umat Islam itu hujahnya berdasar, kalian semua fitnah. Gitu loh. Kusnanda, terus gimana dengan penyembahanmu bunda? Kami umat Islam menyembah kepada Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un. Kami tidak pernah menyembah kepada makhluk manusia berbulu dan berkelamin. Kami tidak pernah menyembah, jangankan kepada batu, menyembah kepada roh saja kami tidak. Kalau kalian itu kan campuran agama pagan dengan agama animisme. Animisme penyembah roh, kalian Tuhannya ada yang roh. Paganisme Tuhan berwujud, kalian Tuhannya ada yang berwujud. Jadi kalian itu agama kawin silang antara Yahudi dengan pagan yang menghasilkan ajaran animisme campur pagan. Animisme itu penyembah roh. Tuhan kalian roh melayang-layang. Paganisme itu Tuhannya berbentuk berwujud. Yesus kalian berbentuk manusia. Yang terakhir setelah dia tidak lagi di dunia, dibuatlah berbentuk gambar, berbentuk foto, berbentuk patung, berbentuk boneka, miniatur, gantungan kunci. Makanya saya bilang, bahkan berbentuk dildo pun ada. Jadi kalau kalian misalkannya ingin mengatakan bahwa aku berbohong, naiklah ke atas, uji omongan kalian itu bisa kalian buktikan.
Jangan bilang saya berbohong tapi tidak mampu membuktikan. Itu sama saja seperti kalian menelanjangi Tuhan kalian lagi. Dulu dia datang di Yerusalem ditelanjangi secara fakta, realitas. Sekarang kalian telanjangi secara alegori atau perumpamaan. Karena bagaimana mungkin kalian punya Tuhan, hidup di dunia 33 tahun, ternyata ajarannya tidak konsisten. Harusnya Tuhan itu memberikan petunjuk, bukan malah menyesatkan. Hanya karena Yesus berkata akulah dia, sampai sekarang Kristen masih bingung dia siapa, dia anak atau dia bapa. Nggak pecah. Konsili sudah berkali-kali dilakukan, agama sudah berjalan 2000 tahun, tapi terkait tentang akulah dia, hingga detik ini masih bertengkar. Apakah dia bapa atau dialah anak? Apakah dia Tuhan atau dia manusia? Atau dia adalah hantu belau? Iya. Nggak ketemu, gimana tuh? Jadi Tuhan aja ada 2000 tahun nggak jelas. Kalau Tuhan datang ke dunia tidak mampu memberi petunjuk, pertanyaannya, ngapain Tuhan kalian turun? Mending dia di atas surga sana memberikan petunjuk. Masih mending Tuhannya orang Yahudi, nggak pernah berwujud tapi menyatukan prinsip Yahudi soal ketuhanan. Tuhan kalian udah capek-capek hidup di dunia 33 tahun. Bukannya malah mengajarkan memberi petunjuk siapa Yesus, tetapi malah membuat ambigu tentang siapa Yesus. Itu dulu. Jadi jika kalian adalah umat yang percaya diri bahwa apa yang kalian imani adalah kebenaran, kenapa takut? Kenapa takut memaparkan kebenaran itu dengan open camp? Kenalkan diri kalian. Kenapa takut? Kenapa kabur ke luar negeri? Karena kalian sadar bahwa Tuhan kalian yang kalian sembah itu tidak mampu membela kalian. Kalau saya, kenapa saya dilaporkan saya tetap standby di Indonesia? Walaupun saya suatu saat dipersekusi, karena pada faktanya para nabi dipersekusi, saya diberitahukan bahwa para nabi itu diselamatkan oleh Allah, bahkan di saat-saat mereka di ujung tanduk sekalipun. Contoh, Ibrahim tidak terbakar walau di dalam api. Yunus tidak mati walau dalam perut ikan. Nabi Isa tidak mati walaupun di tengah-tengah kapir-kapir Homo sapien. Ya. Kemudian, iya, karena orang Yunani itu secara historis para tentaranya rata-rata homreng. Homreng. Mereka tuh sudah terbiasa berhubungan seksual dengan sesama jenis. Makanya saya katakan, kalau kalian percaya Tuhan kalian di bawah tangan itu kan orang. Uni diajarkan di gereja, Uni kayak nggak tahu aja nih Uni. Lah mereka nggak kawin kenapa? Ya kan? Ya kalau Emang itu kan bisa orang nggak kawin, kalau itu kan perilaku, bukan kalau itu kan perilaku mereka. Yang saya bahas ini tentang fakta yang harus mereka dengarkan ketika mereka percaya Yesus itu ditelanjangi oleh Hansip Romawi, maka konsekuensi logiknya duburnya nggak aman. Karena bagaimana mungkin itu dilewatkan sama orang-orang homreng. Nah terus ketika mereka orang-orang Kristen ini percaya Yesus itu diserahkan oleh Bapa ke tangan Hansip Romawi untuk digerayangi, digrepe-grepe, lalu mereka berkata, oh aman duburnya Uni, tenang aja, dia kan Tuhan. Loh, jangankan lubang duburnya, kepalanya aja itu dinistakan. Kepalanya saja diludahi, batang lehernya diinjak. Kok bisa-bisanya ada yang berkata bahwa lubang duburnya aman dari benda tumpul? Nah, naif sekali kiranya kalau ada orang yang berkata aman Rifa, alat vital dan duburnya aman, sementara kakinya hancur, tangannya hancur, kepalanya diludahi. Masa itu aman sih? Nggak percaya juga sih. Bagaimana mungkin ada barang gratisan dibiarkan begitu saja sama Hansip Romawi? Ya gitu. Nah makanya kita tidak percaya Nabi Isa itu. Jadi ini ya beberapa penyelamatan yang Allah ceritakan kepada kita sebagai umat Islam itu membuat kita tuh sadar bahwa tempat menyeru itu hanya Allah. Nabi Ibrahim di dalam api
beliau tidak terbakar. Nabi Nuh di dalam perut ikan tidak mati. Nabi Isa di tengah-tengah manusia biadab tidak mati. Nabi Muhammad menghadapi semua kesesakan itu, berada di dalam gua waktu dikejar kaum kafir Quraisy bersama dengan Abu Bakar Siddiq. Beliau waktu itu yang membuat kita tuh bergetar, ya, kata Abu Bakar Siddiq. Seandainya orang kafir Quraisy melihat ke bawah kaki mereka, tentulah mereka tahu di mana keberadaan kita. Kata Rasulullah berkata begini, apa maksudmu? Bagaimana kamu mau berkata kita hanya berdua, Abu Bakar? Ada yang ketiga di antara kita, yaitu Allah. Jadi seandainya Unirifa ini suatu saat na'udzubillah min dzalik dipersekusi, saya tidak pernah sendiri. Saya bersama Allah. Makanya umat Islam itu nggak pernah kabur-kaburan ke luar negeri. Kenapa umat Islam itu standby di Indonesia? Tetap walaupun kita dilaporkan. Ya karena kita orangnya nggak kayak Oten, ngaku Tuhannya juru selamat. Di lubang hidung lah katanya Tuhannya, di dalam badannya lah ada Tuhannya, tapi takut dengan setan yang ada di lubang hidung saya, gitu loh. Gitu. Naik nggak berani diskusi, menghadapi pelaporan nggak berani. Itu karena Allah sudah bilang di Al-Quran, di dalam hati mereka itu diberikan ketakutan yang nyata, gitu loh, ketakutan. Makanya Edis tuh mencret lari ke luar negeri. Si Edwin Kayapas dilaporkan lari ke luar negeri. Nah, nyampe di luar negeri miskin, terlantar. Itu tiap hari curhat itu. Aku susah ternyata di sini, tidur aja harus bayar istilahnya itu. Enakan di Indonesia tapi mau pulang takut dikerangkeng. Itu terakhir curhatan dia tuh. Ngaku jual rumah 5. Separuh dapurnya aja nggak dapat di sini katanya, jual rumah 5. Jadi itu kalau kita lihat ya dalam makanya mungkin aku ngambil ada 2 ilmu yang mau aku ambil untuk ambil kuliah lagi tuh ya. Satu tuh, Assalamualaikum Pin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, siapa ya? Itunya toaknya gede banget deh. Siapa sih itu nih? Perasaan pernah tahu suaranya. Kelvin Kores. Jangan pakai perasaan, Bu. Suka sakit di ujung. Ya Allah. Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa yang moderator? Aku moderator. Oh, ya ada juga itu Ustadz Iqbal udah tidur ya? Jadi kita sedang bahas apa ini? Bubur Yesus aman nggak ketika disalib? Wah, berat ini. Berat. Udah punya fakta sejarah. Ternyata Homreng itu adalah hal yang membanggakan di kalangan orang Yunani, apalagi tentara-tentaranya. Nah, waktu Yesus dibuka celana dalamnya itu kira-kira duburnya aman nggak menurut lu? Ada datanya dan ada beberapa orang yang berbicara. Ini datanya di mana ya? David Tom kalau nggak salah. Jadi ada kemungkinan. Bahasan berat nih kayaknya. Tenang, kita bawa ini dengan indah dan cantik. Jadi ada dikatakan ada kemungkinan bahwasanya Yesus mendapatkan pelecehan seksual sebelum disalibkan. Gitu. Itu ada itu. Bukunya David Tom. Tunggu sebentar, saya mau bilang netizen dulu. Netizen, Gus Baha itu pernah bilang begini loh. Aku sebelum Kores bicara, aku kasih data apa dulu. Aku pernah dengar Gus Baha bilang begini. Terkadang kita bicara kepada kaum kafir ini harus belak-belakan. Dengan beginilah kita memantik akal mereka. Makanya Gus Baha itu, menurut Gus Baha, pertanyaan-pertanyaan belak-belakan itu diantaranya adalah ketika Yesus dilahirkan itu siapa bidannya? Nah, tapi karena kita berhadapan dengan penghujat, maka kita naikkan dosisnya supaya mereka sembuh. Jadi ketika penyakit, aduh ada yang ngorok nih, penyakit semakin akut, maka dosis obat itu harus ditinggikan. Makanya ketika kami bertanya, waktu Yesus disalib itu
duburnya aman, itu bukan hal yang melanggar kode etik sebenarnya. Karena ini pertanyaan logik satu, dan ini pertanyaan moralitas. Kenapa? Kalau umat Kristen percaya Yesus disalib, secara moralitas mereka percaya Yesus dilecehkan secara seksual. Nah, kembalikan kepada kawan-kawan Kristen, apakah kalian tetap percaya Yesus disalib? Jadi kalian jangan halangi proses dan progres untuk memberikan obat kepada saudara-saudara kita Kristen. Kalian jangan halangi. Silakan Kelvin, dosisnya tinggikan lagi. Aku belum melihat tanda-tanda penghujat di bawah, jadi nggak akan dikeluarin dulu. Cuman yang cukup menarik mengenai perkara Tuhan ya kawan-kawan, perlu kalian tanamkan di otak kalian para muslim. Selama itu ada kontolnya, itu bukan Tuhan. Karena Tuhan yang maha suci tidak berkontol. Gitu kawan-kawan. Kurang ajar, bahasanya ganti Nafa. Oh iya, salah. Nyelekit banget gitu. Pakai bahasa medis lah, alat vital atau penis gitu. Kores, makanya aku ngeri banget sih kalau Kores sudah naik, aku ganti akun dengan kelamin.